kemudian juga informasi kepada teman-teman perwakilan untuk menyiapkan berkenan ataupun menyiapkan terkait dengan data informasi yang sudah disampaikan sebagaimana yang sudah dilakukan kunjungan lapangan ataupun data yang sudah diolah untuk nanti disampaikan setelah ataupun ketika Pak YK menyampaikan bahan informasi atau paparannya. Baik, sambil kenalin siapa kamu. Baik, kita mulai Pak YK. Ya, kita mulai saja kawan-kawan semuanya. Baik, kawan-kawan Kapur siap-siap. Saya akan nanti meminta dari ujung timur untuk membacakan hasil pantauannya. Tentunya Mas Gilang, bahwa kegiatan kali ini kita tujukan sebagai bagian respon dari Ombudsman terhadap meningkatnya harga minyak goreng, sekaligus juga terjadinya kelangkaan. Karena minyak goreng ini merupakan bahan pangan pokok dan juga sudah diintervensi oleh pemerintah, sehingga ini menjadi objek pengawasan pelayanan publik. Dengan demikian, ketersediaan minyak goreng di lapangan di tengah-tengah masyarakat itu merupakan upaya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dan ini Mas Gilang yang keduanya. Yang pertama kita sudah laksanakan pada tanggal berapa waktu itu? 8 Februari. Sekarang tanggal 22 Februari, jadi 2 minggu kurang lebih. Dan semoga Ombudsman bisa konsisten sehingga nanti 2 minggu kemudian kita memberikan update yang terbaru terkait dengan permasalahan kelangkaan dan masih mahalnya harga minyak goreng di Indonesia ini. Kita mulai saja, semoga Pak Guntur sudah bergabung. Pak Guntur? Belum ya Pak Guntur ya? Oke, mulai saja. Baik, kita mulai Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya atas rahmatnya pada siang hari ini kita masih dapat bertemu meskipun masih secara daring. Kemudian semoga berharap juga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang sehat, meskipun juga saya terus akan mengingatkan bahwasanya tetap mengutamakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Pak YK selaku narasumber yang akan juga nanti bergabung bersama kami. Ada Pak Guntur dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, dan juga kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung dalam Zoom meeting pada siang hari ini, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung melalui daring tentunya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masih langkanya terkait dengan minyak goreng di pasaran bersama narasumber yang sudah sangat mahfum dalam bidangnya. Yang pertama ada Bapak YK Hendra Fatika selaku pimpinan Ombudsman RI yang juga mengampu bidang ekonomi khususnya pada substansi perdagangan dan pangan. Kemudian narasumber yang kedua ada Bapak Guntur Syahputra Syaragi selaku wakil ketua pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Adapun acara hari ini merupakan rangkaian dan juga lanjutan dari kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan Ombudsman pada tanggal 8 Februari dalam sebuah diskusi dengan tema menjamin ketersediaan minyak goreng bersama Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bagi Bapak sekalian yang ingin mengetahui perkembangan informasi mengenai kebijakan minyak goreng secara utuh, mungkin dapat menyaksikan siaran ulangnya pada akun YouTube dari Ombudsman RI terkait dengan penyampaian informasi pada tanggal 8 Februari antara pimpinan Ombudsman Bapak YK Hendra Fatika dengan Bapak Dirjen dari Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Baik, adapun untuk mengefisiensikan waktu, mari kita beranjak pada menu utama pada siang hari ini, yakni penyampaian paparan sekaligus pemantik diskusi dari Bapak YK Hendra Fatika. Pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Gilang.
kita di sini walaupun nggak pakai masker, tapi tadi sudah menjalankan protokol kesehatan. Ini saya buka karena jarak dengan mic cukup jauh, jadi biar suara lebih baik dan kita memang jaraknya jauh. Di ruangan ini terbatas sekali jumlahnya, jadi intinya tetap kawan-kawan protokol kesehatan harus senantiasa kita pegang dan taati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Wakil Ketua Komisioner KPPU, Bapak Guntur Saragih, semoga sudah berkenan hadir di sini. Terus juga yang saya hormati, kawan-kawan baik semua, para kepala kantor perwakilan Ombudsman se-Indonesia dari ujung Aceh hingga Papua. Yang saya banggakan, para insan media yang sudah hadir di sini, baik itu melalui Zoom maupun di ruangan ini. Saya mendata sampai saat ini ada 10 media yang sudah bergabung, dan biasanya nanti akan bertambah lagi. Terus juga pada para asisten Ombudsman se-Indonesia, terima kasih juga atas kehadiran kawan-kawan semuanya pada acara kali ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa ini adalah rangkaian pemantauan harga dan ketersediaan minyak goreng yang dilakukan oleh Ombudsman. Ini adalah kerjasama antara Kantor Pusat Ombudsman Republik Indonesia bersama seluruh 34 kantor perwakilan Ombudsman. Dan ini adalah yang kedua kalinya kita akan menyampaikan update dan perkembangan terkait dengan harga dan ketersediaan minyak goreng beserta informasi-informasi lainnya, dan semoga ini menjadi bagian dari pemahaman kita terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Bagaimanapun, minyak goreng adalah merupakan kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ketersediaan dan keterjangkauan terhadap harganya itu merupakan prioritas penting untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Guntur. Saya mau menyapa dulu Pak Guntur. Sudah hadir Pak Guntur? Sudah Pak Eka. Selamat siang. Salam sehat. Terima kasih atas waktunya. Semoga dengan kehadiran Pak Guntur membuat suasana diskusi kita kali ini makin hangat, makin cerdas, dan menebarkan manfaat tentunya Pak Guntur. Amin, amin. Semoga Pak Eka. Ya, baik. Harapannya tinggi nih. Baik, untuk tahap pertama ini, kepada kawan-kawan ini, khususnya kepada kawan-kawan media, saya ingin mempersilahkan sebelum saya paparan, saya ingin membuat semacam reportase ataupun juga pemaparan dari masing-masing kantor perwakilan, dan itu nanti bisa kita perdengarkan, dan nanti kesimpulannya itu nanti yang kurang lebih menjadi rujukan dari acara kita kali ini. Baik, saya akan menyapa kawan-kawan dari Papua. Silakan untuk memberikan laporan baik itu pemantauan pandangan mata yang dilakukan oleh kawan di daerah Papua. Saya persilakan, Bu Melania. Ya, Bapak. Izin Pak Yeka dan Pak Guntur, izin Bapak Ibu Kepala Perwakilan seluruh Indonesia. Kami di perwakilan Papua 2 hari melakukan pemantauan terhadap ketersediaan minyak goreng dan juga harga eceran tertinggi di Papua, khususnya di kota Jayapura. Yang pertama itu kita melihat bahwa minyak goreng dengan harga subsidi stoknya sangat terbatas sehingga cepat habis jika setelah diterima oleh toko-toko pengecer. Kemudian itu semua juga karena ada terbatasnya distribusi dari para distributor kepada baik toko pengecer maupun untuk mengecerkan itu di toko masing-masing. Jadi setiap pembelian itu dibatasi
satu orang hanya bisa membeli 2 liter dengan harga 14.000 per liter dan 28.000 untuk harga 2 liter. Sementara 70.000 untuk harga per 5 liter. Namun memang karena sangat terbatas, jadi begitu kami turun memang tidak ada di stoknya sudah habis, yang tersisa hanya stok lama, istilahnya stok lama yang dengan harga berkisar antara 20 sampai 24.000 per liter untuk 1 liter, kemudian 40.000 sampai 44.000 per 2 liter. Dan untuk 5 liter seharga 110. Distribusi minyak goreng yang terbatas ini juga mengakibatkan ketersediaan di pasar-pasar tradisional minyak goreng sangat kurang, sehingga para pedagang hanya menjual stok yang ada, dan belum ada informasi yang jelas juga dari distributor kepada para pengecer untuk bisa menyediakan minyak lagi. Jadi mungkin seperti itu Pak YK. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Melina, Bu Melania. Itu kawan-kawan media adalah informasi dari timur, dari Papua. Selanjutnya silakan ke Papua Barat atau Maluku. Silakan. Baik, Bapak izin Pak YK, Pak Gubernur. Silakan, Papua Barat. Baik, izin Pak. Berdasarkan hasil pemantauan harga dan ketersediaan minyak goreng yang perwakilan Papua Barat lakukan selama 2 hari kemarin, di Sabtu dan Minggu itu, kami menemukan di beberapa lokasi pemantauan tersebut untuk di beberapa lokasi itu untuk minyak goreng curah atau minyak goreng sederhana itu sama sekali sudah tidak dijual. Kemudian untuk di pasar modern itu kami temukan untuk kisaran harga minyak subsidi yang 1 liter itu masih dikenakan harga 14.000. Kemudian untuk yang 2 liter sekitar 24 sampai dengan 28. Tetapi kalau untuk yang merek Bimoli kami temukan itu Bimoli agak spesial nih. Bimoli itu dia harganya 1 liternya itu kena di harga 16 sampai dengan 22. Seperti itu. Kemudian untuk Bimoli kalau di pasar tradisional, di pasar itu harga untuk 5 liternya di kisaran harga 110.000 sampai dengan 120.000. Dan kemudian untuk stok minyak gorengnya sendiri, untuk di beberapa toko modern, kemudian toko tradisional, kami menemukan memang stoknya terbatas sekali. Kemudian kita ingin mengecek ke gudangnya, cuman penyampaiannya penanggung jawab gudangnya sedang tidak di tempat, jadi kami tidak bisa mengecek apakah ketersediaan minyak itu ada stoknya atau tidak di gudang, seperti itu. Oke. Seperti itu kira-kira Pak penyampaiannya. Baik, terima kasih Eki. Jadi di sana ada yang memang sudah sesuai HET, tapi masih banyak juga yang belum ataupun di atas HET. Terima kasih atas laporan dari Papua Barat. Selanjutnya saya persilahkan dari Maluku Utara atau Maluku. Maluku Utara, Maluku. Ya, dari Maluku Pak. Saya Kepala Perwakilan. Salam sehat Pak Hasan. Ya, makasih Pak Eka sudah mempersilahkan saya. Sudah beberapa hari terakhir ini kita melakukan pemantauan. Alhamdulillah di Ambon tidak terjadi yang namanya panic buying, itu tidak ada untuk di Maluku. Untuk ketersediaan di pasar tradisional cukup tersedia. Kemudian di pasar modern juga cukup tersedia. Harga untuk di pasar modern rata-rata
sebagaimana yang ditetapkan itu 14.000, tetapi hanya minyak yang ada di plastik. Kalau keinginan kita untuk membeli yang ada di gen-gen begitu, yang sekitar 5 liter, itu tidak ada sama sekali. Di semua pasar modern ini tidak ada. Olehnya itu ini mesti diperhatikan agar pasokan menjelang puasa itu harus ukuran 5 liter itu mesti ada. Yang ada hanya 2 liter saja sampai 1 liter. Dan belinya juga terbatas. Beli hanya 1 liter. Untuk beli 2 liter ketika satu kali beli itu tidak bisa. Kemudian untuk pasar tradisional yang ada di Ambon itu hanya 2, yaitu pasar di Mardika dan Paso. Ternyata untuk harganya itu berbeda. Kalau yang biasa di pasar modern itu seperti Bumole, Fortune, dan lain sebagainya, untuk di pasar tradisional itu harganya sekitar 22.000 sampai 23.000. Tetapi untuk ketersediaan jelas masih tersedia. Kemudian untuk namanya di gudang cukup tersedia. Itu mungkin laporan dari Maluku. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Hasan atas laporannya dari Maluku. Selanjutnya, silakan dari Maluku Utara sudah bergabung. Kalau masih menyiapkan, saya bergerak dulu ke NTT atau NTB, silakan. NTT, NTB, monggo. NTB, 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 ya, baik. silakan Pak Arya. Ya, terima kasih Pak Eka. Dari hasil pemantauan kami 3 hari terakhir, Jumat, Sabtu, Minggu kemarin, kami ada beberapa temuan. Yang pertama, terjadinya kekosongan ketersediaan minyak goreng kemasan sederhana maupun premium di pasar modern dan di toko modern. Itu sama sekali tidak ada. Kemudian minyak goreng kemasan sederhana termasuk premium ini tersedia di toko milik pengusaha lokal yang harganya memang sesuai dengan yang ditentukan pemerintah, tapi ada pembatasan pembelian maksimal 2 liter. Untuk minyak kemasan sederhana itu harga 13.500 dengan merek Fortune, kemudian yang premium harga 14.000. Kemudian yang ketiga, untuk minyak goreng kemasan sederhana dan premium yang ada di kios-kios pasar tradisional itu memang harga di atas harga eceran tertinggi, kisaran 15.000 sampai dengan 17.000. Bahkan ada kios yang menyamakan harga kemasan sederhana dengan kemasan premium seharga 15.000 begitu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan ketersediaan di pasar itu tersedia, tapi dengan harga yang memang cukup tinggi sampai menembus harga 28.000 per liter untuk di pasar tradisional. Yang untuk kemasan seperempat itu dijual dengan harga 7.000 kemasan sederhana. Kemudian yang terakhir temuan kami, untuk minyak goreng curah itu kisaran harga di pasar tradisional 14.000 sampai 20.000 per liter. Bahkan ada minyak goreng kemasan dirubah menjadi minyak goreng kemasan curah begitu, dengan harga 10.000 setengah liter. Demikian hasil pemantauan kami, Pak Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya yang sudah memberikan resume dari hasil pemantauan di NTB. Silakan berikutnya, Bali. Siap-siap nanti untuk ke wilayah Sulawesi. Bali, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Yeka. Kami dari Bali langsung saja. Dari hasil pemantauan kami dari hari Sabtu, masih terdapat kelangkaan minyak goreng. Kemudian di toko modern
ketersediaan stok masih kosong, masih banyak yang kosong. Kami sempat tanyakan dari sejak kapan kosong itu, sejak 2 hari lalu masih ada kekosongan stok. Kemudian untuk harga per liternya untuk di toko modern harganya 14.000. Kemudian di pasar tradisional kisaran harganya dari 17.000 sampai 19.000 rupiah. Sedangkan di pedagang toko kelontong harganya bisa mencapai sampai 20.000 rupiah per liternya. Jadi temuan kami masih kesulitan, masih adanya stok yang kosong di toko modern dan masih adanya di pasar tradisional para pedagang menjual di atas harga 14.000. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Oka atas penyampaian resume yang dilakukan oleh kawan-kawan Ombudsman di Bali. Selanjutnya saya persilakan memasuki wilayah Sulawesi. Dari Sulawesi Utara, barangkali mau memulai. Ya, Pak Eka. Ya, sehat. Bu Melani, apa kabar? Sehat, silakan Pak. dulu. Baik, Pak, kalau untuk di laporan sedikit terkait minyak goreng di Sulawesi Utara, kalau untuk di toko-toko modern, apa saya bisa sebut nama toko ya, Pak? Jangan dulu disebut nama tokonya, sampai ini aja, toko modern aja cukup. Terkecuali nanti untuk keperluan investigasi, itu baru boleh menyebutkan. Sekarang jangan dulu disebutkan namanya. Ya. Kalau untuk toko modern memang ada toko yang yang cukup besar. Memang mereka malah yang kami temukan mereka sudah stok dari harga lama, tetapi ada kebijakan pemerintah sehingga mereka harus mematuhi untuk satu harga itu 14.000 per liter. Namun memang stoknya melimpah, namun harga memang dijual per orang itu hanya sebatas 2 liter. Kemudian memang ada juga beberapa retail yang kami temukan sudah hampir, toko-toko modern sudah hampir 2 minggu tidak menerima stok minyak goreng. Namun masyarakat tidak di Sulawesi Utara sendiri tidak terlihat panik karena di pasar-pasar tradisional masih banyak tersedia minyak curah dengan harga 16.000 per kilogram, Pak. Per kilogram bukan liter, karena di Sulawesi Utara memang untuk minyak curah tidak dijual per liter namun per kilogram. Dengan harga 16.000 itu berarti kalau dikonversikan ke liter dia sekitar 1,3 liter. Jadi dengan harga 16.000 saya rasa masih belum terlalu tinggi. Namun kami juga menemukan di beberapa toko kelontong, warung-warung, rumahan itu harga memang di situ yang agak tinggi karena mereka menjual per kilonya sekitar 22.000 sampai 24.000. Oke. Harga tinggi mereka menyusun harga sekitar 2.000-an, Pak. Jadi ambilnya 20, jualnya 20. Oke, baik. Terima kasih Bu Melani, Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Sulawesi Utara yang telah memberikan resume paparan terkait dengan pemantauan harga dan ketersediaan minyak goreng di Sulawesi Utara. Baik, saya persilakan berikutnya dari kawan-kawan di Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Silakan. Ya, Sulawesi Tengah dulu, Pak Eka. Kan Sulawesi Tengah, Pak Farid. Ya, laporan kami panik buying sempat terjadi 1 minggu lalu ketika harga diinformasikan ke masyarakat per liter itu 14.000 sehingga banyak ibu-ibu kita masuk ke swalayan. Kemudian sekarang pasokan di swalayan itu kosong. Sampai hari ini masih kosong seluruh swalayan. Tapi di pasar tradisional, sebagaimana teman-teman tadi juga itu alhamdulillah pasokan aman dan harga masih bisa dikendalikan. Per liter itu hampir seluruh merek itu 17,5 per liternya. Kemudian minyak curah itu sama dengan di Sulawesi Utara tadi, kami main di 16, ada juga yang 17.000. Di sini mungkin dibutuhkan operasi pasar dari Dolok. Itu aja mungkin laporan kami, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Farid, Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah. Berikutnya
Silakan kepada kawan-kawan di Sulawesi Selatan, Gorontalo, belum ada? Sulawesi Tenggara, Pak. Oke, Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Masri. Pak Eka, teman-teman media, kami akan menyampaikan temuan kami atas pemantauan selama kurang lebih 3 hari, 19, 20, 21 Februari 2022. Kami melaksanakan di 3 kabupaten, yaitu Kota Kendari, Kolaka, dan Buton Utara. Pemantauan yang ada di Buton Utara, kami melihat bahwa untuk harga di toko modern itu minyak goreng kemasan premium itu harganya 23.000 per liter. Kami tanya harga perolehannya atau harga belinya ke distributor 22.000 per liter. Kemudian untuk harga di pasar di retail tradisional, kami menanyakan untuk harga minyak goreng curah itu 8.000 per liter, dan untuk minyak goreng kemasan sederhana dijual 16.000 per liter. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan premium kami tidak menemukan di sana. Sedangkan di pasar tradisional yang kami temukan di Buton Utara, untuk harga premium kami mendapatkan harga 24.000 per liter. Tapi untuk secara umum kita lihat di sana stok itu sangat terbatas untuk di Buton Utara. Kemudian untuk di Kolaka, di toko modern kita memperoleh harga premium itu 14.000 per liter, dan untuk minyak goreng curah dan kemasan sederhana tidak ada kita dapatkan di di toko modern. Tapi pembelian dibatasi, satu orang hanya boleh membeli 2 liter. Sedangkan untuk di kita peroleh juga harga di sana di toko yang lain, toko sederhana yang tradisional itu harga kemasan sederhana 18.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium dijual 19.250 per liter. Di Kota Kendari di pasar modern kita memperoleh harga untuk kemasan premium 14.000 per liter, dan untuk minyak goreng kemasan sederhana dan curah tidak didapatkan. Secara umum Pak Yeka, kami perlu sampaikan bahwa di 3 kabupaten itu masih ditemukan kesulitan stok minyak goreng di semua pasar, dan harga khususnya di harga pasar tradisional dan toko tradisional itu ditemukan penjualan di atas harga eceran tertinggi. Oke. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Masri Susilo, Kepala Kantor Perwakilan Teman Sulawesi Tenggara yang sudah memaparkan. Silakan Pak Masri, nanti kalau ada acara preskon di lokasi Pak Masri. Baik, saya berikutnya saya masih memanggil dari Sulawesi. Ada lagi yang mau menyampaikan yang hadir kali ini? Dari Sulawesi? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya masuk ke Kalimantan. Saya persilahkan Kalimantan Selatan. Sulsel Pak. Pak Yeka Sulsel. Oh, Sulsel ada. Silakan Pak Subhan. Ya, terima kasih nih. Mohon maaf. Kurang kedengaran Pak, sini hujannya deras sekali. Oke. Saya bahkan pakai headset ini tidak kedengaran. Tapi mudah-mudahan suara saya didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Subhan. Pertama-tama tentu saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Yeka dan teman-teman, dan terima kasih khususnya kepada seluruh asisten riksa dan asisten pencegahan termasuk VVL yang turun 3 hari berturut-turut. Kami melakukan pemantauan di 3 kota. Pertama itu di Kabupaten Takalar, kemudian Kabupaten Goa, dan Makassar. Ini semata-mata untuk memperbandingkan, karena terutama di pasar tradisional, karena yang paling banyak membutuhkan minyak ini kan adalah masyarakat luas sebetulnya. Nah, sama kondisi di ketiga kota ini, baik Takalar, Goa maupun Makassar, di
ketersediaan minyak goreng itu memang banyak di pasar tradisional, tapi dengan harga yang sangat mahal, Pak. Kalau curah tidak hanya Rp1.000 di atas HET, sementara untuk kemasan premium itu mendekati antara 36.000 sampai 40.000 per 2 liter. Sementara di retail modern semacam Alfa dan Indomaret itu kebanyakan kosong. Hanya 1-2 yang ada. Ketika teman-teman mendekat adalah yang kemudian mengeluarkan, tapi itu kan kemasan premium, karena di retail itu sama sekali tidak ditemukan minyak curah, yang ada kemasan premium dengan harga 14.000 tapi sangat terbatas. Dan saya tidak tahu ini karena sebelumnya ini 2 minggu terakhir saya pantau di retail Alfa dan Indomaret itu tidak ada, tapi setelah Sabtu kita turun, Minggu dan Senin kemarin itu sudah ada, hampir rata-rata Indomaret buka, tapi itu pun terbatas. Saya tidak tahu apakah ini impact-nya dari kami turun atau tidak. Saya tidak berani mengklaim itu, Pak. Tapi mudah-mudahan itu. Nah, kemudian kita juga ke Lotte Mart misalnya, ternyata rata-rata juga menyiapkan minyak goreng itu untuk hotel. Nah, saya yakin perhotelan kan sekarang lagi hidup. Hotel-hotel di Makassar itu sudah membooking minyak di retail-retail itu, dan itu tersembunyi. Setelah kita masuk gudang itu ternyata peruntukannya untuk hotel-hotel. Jadi ini ada indikasi bahwa hotel membeli dengan harga lebih. Selebihnya sama dengan teman-teman yang ditemukan bahwa di Hero misalnya itu yang ada hanya kemasan premium dengan jumlah yang sangat terbatas. Itu aja sementara Pak YK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supan yang telah memaparkan secara jelas dan gamblang apa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Baik, berikutnya kita bergerak ke Kalimantan. Dari Sulawesi ada lagi? Kalau tidak ada, kita bergerak ke Kalimantan. Silakan dari Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak YK. Ya. Izin melaporkan pemantauan kami, tim kami yang bergerak dalam 3 hari terakhir, Sabtu, Minggu, sampai dengan Senin, terkait dengan 2 fokus utama mengenai stok dan harga. Kami di Kalimantan Selatan setidaknya mendatangi 30 lokasi, antara lain toko modern 17 tempat, pasar 5 tempat, toko tradisional 6, dan pasar tradisional 2 tempat, untuk memantau stok dan harga di Kota Banjarmasin dan wilayah terdekat yaitu Kabupaten Banjar. Dari hasil pemantauan kami itu, pertama untuk masalah stok atau pasokan, kami mengamini apa yang menjadi tema kita pada konferensi pers hari ini, bahwa di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin itu masih langka minyak goreng, pasokan minyak goreng masih langka di toko atau di toko retail modern maupun di pasar modern serta di pasar tradisional. Langka ini sudah terjadi lebih dari 2 minggu terakhir, baik minyak goreng yang kemasan biasa maupun yang premium, hingga ketika stok pun datang itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan yang biasanya, dan dibatasi pembelian itu 1 orang untuk 1 orang 1 liter. Nah, menurut keterangan dari toko yang kami datangi, bahwa langkanya minyak goreng ini disebabkan nampaknya pengiriman minyak goreng oleh pihak distributor. Sementara di pasar atau toko tradisional juga terjadi kelangkaan yang sama dengan di toko atau pasar modern. Ini juga kekosongan stok minyak pada tingkat distributor. Kemudian terkait harga, kami menemukan bahwa untuk harga ini masih sesuai dengan harga eceran tertinggi, yaitu 14.000 per liter, itu terdapat di toko atau retail modern. Sementara untuk di pasar atau toko tradisional, itu harganya lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi. Selisihnya atau gap-nya itu bisa sampai dengan lebih dari 3.000 sampai dengan 5.000. Jadi harga yang ada di pasar tradisional lebih tinggi dibandingkan harga yang kami temukan di toko atau pasar modern. Demikian kira-kira Pak YK pemantauan kami di Kalsel. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Hadi. Salam sehat buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas penyampaian laporan singkatnya. Saya persilakan ke Kalimantan Tengah, Pak. Ke Kalimantan mana lagi yang ada? Assalamualaikum. Silakan Pak Biro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak YK. Oke. Di Kalimantan Tengah, pemantauan dilakukan selama 3 hari dengan menurunkan 10 asisten
di pasar tradisional, pasar modern, toko tradisional, dan toko modern. Di pasar tradisional, minyak goreng curah itu berasal dari minyak kemasan Sania Dirgen yang dipecah menjadi 600 ml dengan harga 10 sampai 15.000. Minyak goreng kemasan sederhana kisaran harga 16.000 sampai 19.000 per liter dengan pasokan dari agen distributor harga kisaran 14 sampai 16. Dan mereka hanya mendapat stok 1 sampai 3 dus saja dalam sekali pembelian. Masyarakat tidak dibatasi dalam pembelian di pasar tradisional. Untuk yang premium harga jual 22.000 per liter, tapi tidak banyak kios di pasar yang menjualnya. Untuk pasar modern tidak memasok minyak curah dan minyak goreng kemasan sederhana. Premium harga jual 14.000, namun keberadaannya kosong. Lalu untuk toko tradisional tidak memasok minyak goreng curah, minyak goreng sederhana, harga jual 16.500 sampai 17.500 per liter, dengan mendapatkan pedagang stok mendapatkan di antar agen dengan harga 15.200 sampai 16.000 per liter, kondisional pasokannya, dan untuk yang premium sama kondisinya dengan sederhana. Untuk toko modern tidak memasok minyak goreng kemasan sederhana dan minyak goreng curah, menyediakan minyak goreng kemasan premium yang 14.000 per liter, namun keberadaannya 2 hari sekali, terkadang bisa lebih dari 2 hari sekali, dan masyarakat dibatasi pembelian satu orang hanya maksimal 2 liter. Demikian hasil kerja perwakilan Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Biro, luar biasa. Baik, berikutnya dari Kalimantan, sebelum ke Jawa saya mau nyebrang dulu ke Sumatera. Saya persilahkan Aceh. Atau Sumatera Barat atau Sumatera Selatan. Silakan. Baik Pak Eka, Sumbar dulu ya Pak. Ya, silakan. Silakan Sumatera Selatan. Sumbar apa Sumatera Selatan dulu Pak? Silakan. Silakan Sumbar. Baik Pak Eka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu semua peserta konferensi hari ini, saya Yunesa Rahman, Kepala Kesehatan Pemeriksaan dari Sumatera Barat, menyampaikan laporan kami di Sumatera Barat. Mohon izin Pak Eka, di Sumbar karena ada 8 insan ombudsman yang terkonfirmasi positif, kami hanya berdua melakukan kegiatan untuk pemantauan minyak goreng, saya dan Gifty. Saya melakukan di 3 tempat di pinggiran Kota Padang, Pak Eka, di toko modern atau minimarket, di pasar bukan pasar besar ya Pak, tapi pasar dadakan gitu ya, satu daerah, pasar pagi lah kalau kami bilang, dan di toko kelontong. Kami temukan, saya itu melakukan pemantauan di pagi dan malam hari. Itu pagi kita menemukan ada stok di toko modern dengan harga yang cukup stabil, yang tadi disampaikan hampir sama dengan daerah lain, sekitar 14.000. Tapi kami menemukan di pasar dan di toko kelontong itu sangat tinggi Pak, harga sekitaran 18.000 gitu. Dan di toko modern itu stok itu mulai hilang menuju malam. Itu berapa kali malam saya lihat Sabtu Minggu itu tidak ada stok minyak goreng tersebut, tapi di pagi itu terbatas juga ada stoknya. Tapi saya nggak tahu juga apakah itu ada pembatasan bagi masyarakat untuk membelinya. Tapi di pasar dan di apa itu tersedia Pak, tapi dengan harga yang cukup tinggi gitu ya Pak, sekitar 18.000 1 liternya. Mungkin itu saja mungkin yang bisa, termasuk juga temuan yang didapat oleh Bu Yef di daerah yang lebih pusat kota, itu tersedia di merek kemasan yang ada dan cukup stabil harganya. Tapi untuk curah yang di pasar dan di toko-toko lontong itu di atas harga eceran tertinggi Pak Eka. Itu yang bisa kami sampaikan Pak Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunesa. Semoga kawan-kawan di Sumbar segera lekas sembuh dan bisa normal kembali. Berikutnya saya persilakan kepada Aceh ataupun juga Sumatera Selatan, Kepulauan Riau. Silakan. Ya, Kepri Pak Eka. Silakan Kepri, Pak Lagat. Makasih Pak Eka, Pak Guntur dan rekan sekalian. Dari pemantauan Ombudsman 3 hari belakangan ada 5 hal yang dapat kami sampaikan. Pertama,
secara umum persediaan minyak goreng itu terpenuhi, baik di tingkat toko modern, pasar tradisional maupun toko tradisional maupun pasar modern. Yang kedua, tidak kami temukan penjualan minyak curah maupun minyak goreng kemasan di semua segmen, sehingga yang terjual hanya minyak goreng kemasan premium. Yang ketiga, pada dasarnya semua pedagang, pengusaha telah mengetahui anjuran pemerintah terkait dengan HET minyak goreng premium. Namun kami menemukan untuk kemasan 500 mili itu dijual 8.000. Kemudian untuk ukuran 2 liter seharga 37.000 dan seharga 38.000, sehingga melebihi dari HET yang seharusnya. Yang keempat, memang tiap toko modern telah melakukan pembatasan penjualan minyak goreng maksimum 2 liter per orang, tapi ini tidak efektif karena juga keluarga dan anak-anak juga itu bebas untuk membeli. Kemudian kami menemukan juga bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum melakukan sidak ke lapangan untuk melakukan penetrasi atau kontrol harga. Barangkali itu, Pak, dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Lagat. Semoga kali ini ada juga perwakilan ataupun juga yang mengikuti kegiatan kali ini dari Kementerian Perdagangan, sehingga bisa mendengarkan langsung apa yang terjadi di Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Pak Lagat. Salam sehat. Baik, berikutnya kepada Sumatera Selatan atau Aceh. Kalau tidak, oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Eka atas kesempatannya. Saya Muammar dari perwakilan Aceh, Kepala Kasna Bidang Pencegahan. Berdasarkan hasil investigasi di beberapa toko retail, kita menemukan bahwa penjualannya terbatas pada waktu-waktu tertentu. Kalau dilihat dari stoknya, memang stok sangat-sangat terbatas di Aceh. Itu terjadi pada minyak goreng premium, itu dijual seharga 14.000. Kemudian kita juga melakukan ke mall, itu ada di Suzuya Mall. Kita menemukan hal yang sama, itu tidak terdapatnya minyak goreng. Halo? Ya, silakan lanjut. Ya, kita tidak menemukan minyak goreng yang subsidi ini. Pada jam-jam sore kita pergi sudah tidak ada lagi, siang juga demikian. Mungkin dijual pada jam 10 atau jam 11, sehingga pada saat tim turun itu tidak ada lagi, sudah terjadi kekosongan pada rak minyak tersebut. Kemudian kita juga melakukan investigasi di pasar Lambaru, ini termasuk pasar yang agak besar. Itu harga minyak curah dijual sekitar 15.000 per liternya, sedangkan harga beli dari distributor itu sekitar 14.500, sehingga untuk stok itu hanya cukup kadang-kadang tidak sampai siang, sampai pagi, sampai jam 11 sudah kosong kadang-kadang. Tapi semenjak 2 minggu yang lalu memang di Aceh terjadi kekosongan yang agak luar biasa antriannya, tapi sampai sekarang sudah lumayan agak lancar Pak, tapi tetap terjadi kekosongan di toko-toko retail ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya pikir dari Sumatera, dari bagian wilayah Sumatera, Sumatera Selatan. Double Pak. Bangka Belitung, silakan. Ya, Bangka Belitung silakan. Atau Sumsel dulu, silakan Sumsel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eka dan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kami di Sumsel melakukan pemantauan di 4 kecamatan Pak, yang terdiri dari 4 tempat, pasar modern, pasar tradisional, kemudian toko modern dan toko tradisional. Untuk pasar modern kita melakukan 2 lokasi dengan harga kisaran antara 13. Kemudian dilakukan 2 pemantauan dengan kisaran harga untuk minyak curah antara 17 sampai 19.000, stok tipis. Kemudian untuk minyak premium dijual antara 14.000 sampai 17.000, stok juga kosong.
Lalu di toko modern kita melakukan pemantauan di 4 tempat dengan harga 14.000, tapi stok kosong. Lalu di pasar tradisional kita melakukan pemantauan di 3 lokasi dengan harga jual berkisar dari 12.000 sampai 18.000 dan 20.000. Tapi lagi-lagi stoknya sangat minim dan lebih tepatnya kosong. Demikian Pak Eka. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Sumatera Selatan. Berikutnya silakan Bangka Belitung. Baik, izin Pak Yeka. Silakan. Mohon maaf ini karena gangguan teknis videonya tidak bisa ditampilkan. Izin melaporkan Pak, berdasarkan pemantauan kami selama 2 hari, bahkan hingga hari ini masih ada tim yang masih turun untuk melakukan pemantauan Pak. Jadi dari hasil pemantauan kami, untuk ketersediaan minyak goreng di Bangka Belitung ini sangat terbatas. Di pasar tradisional umumnya menjual minyak goreng kemasan sederhana dengan harga 14.000 per liter. Dengan pembatasan pembelian begitu dari pedagang-pedagang di pasarnya. Nah, mereka juga ternyata dijatah juga dari agen distributornya. Pengambilan harga untuk di agen itu antara Rp13.010 sampai Rp13.250 per liter. Sebetulnya ini masih di bawah head yang 13.500. Tapi karena keuntungannya kecil sekali dan mereka juga harus antri dari 2 sampai 3 jam di agen gudangnya itu, jadi mereka jual 14.000 begitu. Bahkan untuk reseller dari kabupaten yang mengambil ke pusat kota, mereka harus menginap 2 sampai 3 malam sebelumnya gitu untuk menunggu stok datang ke gudang. Ada 2 distributor besar, izin Pak Yeka, yang beberapa mereknya tapi stoknya juga kosong dan terbatas dan diutamakan untuk reseller yang kecil. Jadi untuk retail-retail yang cukup besar, toko-toko modern itu nggak dapat jatah untuk menjual minyak goreng. Untuk di pasar tradisional, kemasan premium rata-rata dijual 15.000 per liter dan tetap habis gitu karena memang dikenal kualitasnya lebih baik daripada minyak-minyak yang berada di bawahnya kualitasnya dengan harga yang sama. Untuk minyak goreng curah tidak kami temukan, Pak. Kalau untuk di toko kelontong itu cukup bervariasi. Kami melakukan pemantauan di 3 tempat gitu ya, di Kota Pangkal Pinang, di Kabupaten Bangka Barat, dan di Kabupaten Bangka. Untuk di Kota Pangkal Pinang dijual kemasan sederhana dengan harga 14.000 per liter dengan stok yang terbatas dan pembatasan pembelian. Untuk di Kabupaten Bangka Barat, stok minyak goreng kosong, Pak. Sama sekali untuk yang kemasan sederhana. Dan itu dijual 16.000 sampai 20.000 per liter di Kabupaten Bangka Barat. Untuk di Kabupaten Bangka, kemas sederhana dijual harga 15.000 sampai 16.000 per liter. Nah, itu juga stoknya terbatas. Untuk di toko modern, rata-rata hanya menjual kemasan premium dan menerapkan kebijakan pembatasan pembelian dan ketentuan minimum belanja. Ada juga toko modern yang menjual di atas head sampai 19.000 per liternya. Untuk di pasar modern, seperti di mal-mal, mereka justru lebih banyak mengawasi, jadi mereka menjual minyak goreng kemasan sederhana sesuai dengan harga head dan kemasan premium sesuai dengan harga head. Barangkali itu Pak Yeka yang bisa dilaporkan dari Bangka Belitung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Misalamah yang telah memberikan laporannya dari Bangka Belitung. Sumatera sudah selesai, saya akan bergerak masuk ke Jawa. Saya persilakan Jawa Timur. Halo Pak Eka. Oke, ada dari Riau, silakan Riau. Silakan Pak. Silakan Pak Fitri. Baik, terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kami dari perwakilan Riau, saya kepala perwakilan ingin menyampaikan hasil pemantauan yang kami lakukan sejak Sabtu sampai Senin selama 3 hari.
pemantauan ketersediaan minyak goreng sawit di Kota Pekanbaru. Kami lakukan pemantauan pertama di Pasar Modern ada 1 titik, tepatnya di Haif Ahmad. Kemudian di pasar tradisional ada 1 lokasi. Kemudian kami juga memantau di retail modern, dalam hal ini Alfamart, Indomaret, dan juga minimarket lainnya. Kemudian kami juga mengambil data ataupun memantau di 3 toko tradisional. Nah, berdasarkan hasil pemantauan kami, kalau di pasar modern di Haif Ahmad, hasil pantauan kami harga jual minyak goreng kemasan premium khususnya yang kami pantau harganya masih sesuai head, yaitu 14.000 per liter. Nah, kemudian di pasar tradisional kami memantau harga jual untuk kemasan premium itu sudah mencapai 14.500 bahkan sampai 15.000 per liternya. Dan kemudian juga kami melihat harga jual minyak goreng curah itu mencapai 19.000, tapi per kilo itu per kilogram. Itu yang kondisi di pasar tradisional. Nah, kemudian di toko modern ataupun retail modern di Indomaret dan Haif Ahmad, pantauan kami juga ketika memantau sempat melihat kondisi stok ataupun ketersediaannya sedang kosong ketika itu kami pantau. Namun ketika kami tanyakan harganya masih sesuai dengan head, masih 14.000 per liter, dan kemudian pembelian juga dibatasi 2 liter kepada setiap pembeli. Hanya saja pada saat kami melakukan pemantauan stoknya sedang kosong ketika itu. Nah, kemudian kami juga memantau toko tradisional ataupun baru. Dalam hal ini pantauan kami harga minyak kemasan premium 14.000 hingga 16.500 per liter, dan kemudian kemasan sederhana kami juga memantau mencapai 14.000 per liter. Dan kemudian ya secara umum kami memantau di retail tradisional, kemudian modern, pasar tradisional, dan juga supermarket. Jadi intinya itu hasil pemantauan yang kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Fikri. Ini terima kasih Sumatera sudah selesai. Ini giliran Jawa. Mohon kawan-kawan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten untuk menyampaikan secara highlight. Artinya kalau peristiwanya masih langka, stoknya masih misalnya terbatas, harganya masih di atas HET, saya pikir tadi sudah banyak diungkapkan oleh kawan-kawan. Saya ingin kawan-kawan menyampaikan sesuatu yang berbeda sesuai dengan fokus terhadap sesuatu yang membedakan dari informasi yang tadi. Saya persilakan dari Jawa Timur dulu. Baik, terima kasih Pak Yeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ombudsman tradisional, 2 toko modern, 2 pasar modern, dan 2 pasar tradisional. Nah, sama dengan temuan yang lain, memang ada kelangkaan minyak goreng dan harganya juga masih relatif tinggi di atas HET. Nah, ada yang menarik di salah satu pasar modern yang kami temukan itu ternyata ada pembatasan pembelian dengan syarat mendaftar melalui member, yang kategorisasi member itu dibedakan menjadi 3. Ada member biru, ada member merah, dan member platinum. Nah, member biru itu diperbolehkan membeli maksimal 1 minyak goreng per hari. Kemudian yang merah itu 4, maksimal 4, platinum 4. Jadi ada pembeda kategorisasi soal member itu. Nah, kemudian ada lagi satu supermarket di Surabaya yang semenjak akhir bulan Januari sampai Februari itu sama sekali tidak bisa menyetok minyak goreng karena memang sangat langka sekali. Jadi swalayan tersebut memang tidak menjual sama sekali. Nah, yang terakhir bahwa ada penjualan minyak curah itu yang dilakukan dengan ukuran per kilogram ya. Jadi harganya sangat tinggi sekali. Demikian dari
Ombudsman Jawa Timur. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Azmi. Berikutnya langsung ke Jawa Tengah, yang pembedanya saja yang sama-sama tidak perlu lagi disampaikan. Silakan dari Jawa Tengah. Baik, selamat siang Pak Yeka dan rekan-rekan. Saya Belinda Dewanti, asisten pemeriksaan laporan Ombudsman Jawa Tengah. Kami menyampaikan hasil pemantauan Ombudsman di dalam 3 hari terakhir ini terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Ombudsman Jawa Tengah mengambil pemantauan di 6 wilayah, yaitu ada di Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, kemudian Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Klaten, dan Wonosobo. Kalau tadi teman-teman melaporkan secara umum yang terjadi adalah soal kelangkaan, kemudian juga harga yang berbeda-beda dari per liter dan lain sebagainya. Temuan khusus dari Jawa Tengah kami melihat bahwa terkait dengan regulasi dari Kementerian Perdagangan yang baru dilaksanakan terkait dengan beredarnya minyak kita hanya berada pada 1 kabupaten saja. Dari 6 wilayah yang kami ambil pemantauan, hanya terdapat 1 kabupaten yang melaksanakan regulasi dari Kementerian Perdagangan, yaitu di Kabupaten Jepara, tepatnya pada pasar modern ataupun toko modern. Jadi ada 2, yaitu pasar modern dan toko modern. Jadi baru kami lihat terkait dengan beredarnya minyak kita. Kemudian untuk kelangkaan, kami masih menemukan kelangkaan baik itu di pasar tradisional, kemudian pasar modern, maupun juga di beberapa toko-toko modern. Barangkali itu Pak Yeka, secara khusus dari Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih Belinda atas informasinya dan update yang terbaru. Saya persilakan Yogyakarta. Langsung saja kepada faktor pembeda saja dari Yogyakarta. Oke, Yogyakarta. Baik, kalau Yogyakarta tidak ada, saya bergerak ke daerah Jabar. Silakan. Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Yeka. Izin menyampaikan bahwa kami melakukan pemantauan di Kota Bandung. Sama seperti yang lainnya, memang terjadi kelangkaan, terutama di pasar tradisional, serta di toko tradisional ataupun toko kelontong. Kemudian yang membedakannya adalah pedagang ataupun penjual di pasar tradisional ataupun kelontong itu mengeluhkan bahwa pemerintah belum gencar melakukan operasi pasar, terutama di pasar tradisional. Sehingga seharusnya pemerintah memastikan stok pada pasar-pasar tradisional. Jika pasar tradisional terpenuhi stoknya, maka toko-toko kelontong pun akan terpenuhi stoknya. Namun yang terjadi saat ini, pasar tradisional membeli minyak pada retail modern dan menjualnya kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Kemudian juga masih terjadi panic buying di beberapa toko serba ada di Kota Bandung, sehingga setiap orang berulang kali melakukan pembelian yang turut mengakibatkan masyarakat lain tidak kebagian. Kemudian kalau untuk di toko modern memang masih sama sesuai dengan kebijakan pemerintah, sesuai dengan harga eceran tertinggi dan stok cukup untuk penjualan normal, hanya saja berkurang sekitar 10 hingga 20% dibandingkan sebelumnya adanya kebijakan harga eceran tertinggi. Demikian dari Jawa Barat, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri yang sudah menyampaikan dari Jawa Barat. Silakan terakhir Banten. Pembedanya saja. Banten. Banten. Oke, dari Banten ada yang menyampaikan? Mohon izin menyampaikan sesuai dengan sesuai dengan arahan dari Pak Yeka dan tim di KU, kami melakukan pemantauan barang bukti minyak goreng di Kota Serang secara terbuka maupun tutup sejak tanggal 19 sampai tanggal 21 Februari dengan sasaran soal minyak curah dan lain sebagainya. Kami juga menemukan beberapa permasalahan yang sama, diantaranya soal kelangkaan, kemudian harga yang tidak sesuai EET, distribusi yang masih mandek, pasokan yang kurang, dan seterusnya. Ada beberapa hal yang khusus Pak yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan menyumbang sesuatu dalam diskusi kita siang ini. Saya persilakan kepada Mas Adam. Izin Pak. Silakan Mas Adam. Ya, izin Pak. Di antaranya pedagang yang membeli agen itu diharuskan membeli barang lainnya selain minyak goreng yang di agen tersebut. Jadi istilahnya bahasa pedagang itu dikawin. Jadi tidak bisa hanya membeli minyak goreng. Selanjutnya ditemukan terdapat stok lama minyak goreng kemasan premium sebanyak 6 karton atau 6 piece dengan total 36 piece yang sampai kemarin
kita datang itu tidak berani dijual dengan harga asal karena melebihi aturan HET saat ini. Nah, sehingga pasien dari distributor untuk dilakukan barang. Selanjutnya kita ke pasar modern asal hormat dan pasar modern baru display setelah tim ombudsman datang dengan alasan kebetulan baru mau dipasang. Sebelum kita datang itu masih kosong di display beraknya itu. Selanjutnya seluruh retail modern dan toko tradisional yang didatangi waktu belum pernah didatangi oleh instansi pemerintah atas melakukan pemeriksaan minyak goreng. Ya, demikian. Saya kira itu Pak Eka. Terima kasih dari Banten. Terima kasih Jenal. Salam buat kawan-kawan di Banten. Silakan Yogyakarta, langsung to the point pada faktor pembedanya saja. Terima kasih Pak Eka. Ada 3 poin yang ingin sampaikan. Pertama, masih terjadi kelangkaan minyak goreng di DIY dari hasil pantauan di 30 titik yang kami lakukan. Dan meskipun kebanyakan di pasar tradisional, di toko-toko atau pasar modern itu relatif masih ada dengan harga ecerannya masih sesuai dengan HET. Tapi yang menarik ternyata karena ada disparitas ketersediaan itu, pedagang tradisional membeli di toko modern atau pasar modern dan menjual kembali. Tentu di atas HET ya, karena marginnya pasti lebih lebar. Kemudian yang ketiga, sekarang pun kondisinya pasar modern sudah mulai agak kesulitan mencari stok itu. Dan kemudian kami menemukan juga ternyata pedagang-pedagang pasar tradisional ada beberapa yang dia rugi Pak, karena harus jual di harga HET, sementara dia dapat pasokan awalnya dulu sebelum ada kebijakan satu harga itu lebih tinggi, 19.000. Jadi itu, dan rata-rata di pasar tradisional itu harga di atas HET, tapi di pasar modern dibatasi belinya dan harga masih sesuai HET dan ketersediaan masih relatif ada walaupun sudah mulai kembang kebis mereka. Itu tambahan dari DI, Pak YK. Terima kasih. Ada bundling katanya di Yogyakarta? Ya, jadi ada toko-toko itu mulai mencoba. Oke, Anda boleh beli minyak goreng 1 liter, tapi syaratnya harus beli produk lain itu. Oke. Ada yang mulai menerapkan itu. Baik, terima kasih. Silakan terakhir Jakarta Raya. Jakarta Raya, Jakarta. Oke, Jakarta Raya, mana Jakarta Raya? Oke, baik Pak, maaf tadi ke-mute. Ya. Selamat siang Pak Eka dan rekan-rekan semuanya. Izin menyampaikan dari Jakarta Raya, kami sudah melakukan pemantauan di daerah Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor dengan total sejumlah 25 titik toko. Adapun pada intinya Pak, minyak goreng curah untuk di daerah wilayah Jakarta Raya masih di atas harga HET, yaitu sekitar 18.000 sampai 22.000. Kemudian untuk pedagang memilih untuk tidak menyetok minyak goreng dikarenakan harga dari agen yang masih cukup tinggi seperti itu. Kemudian untuk di toko retail modern sendiri, mereka mendapatkan pasokan barang dari gudang besar mereka masing-masing, namun didistribusikan sekitar 1 sampai 2 minggu sekali, sehingga tidak pasti ada ketersediaan minyak goreng yang dikirimkan pada saat itu. Gitu. Itu aja sih Pak, tapi sama semua Pak, banyak di toko retail, baik di pasar modern maupun toko retail, ada beberapa yang memang masih terjadi minyak goreng yang masih langka seperti itu. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Eka yang sudah menyampaikan dari Jakarta. Pak Guntur semoga tadi memberikan not-not catatan karena saya pikir ada beberapa hal yang menarik. Kawan-kawan media, mohon maaf karena saya harus menyampaikan agar semua kantor perwakilan berbicara sehingga untuk memperlihatkan ke publik bahwa memang Ombudsman mengambil data dari wilayah dan melakukan pemantauan. Baik, kalau kita lihat, saya mencoba meramu dari apa informasi yang masuk, mungkin bisa dipetayangkan paparan saya. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa kenapa terjadi kelangkaan. Ya, berdasarkan beberapa informasi yang kami kumpulkan dari daerah dan juga dari pusat. Oke, langsung aja. Nah, baik, apa yang tadi kita lihat itu ternyata minyak goreng masih langka. Oleh karena itulah judul yang kali ini, yang kedua ini adalah minyak goreng masih langka. Berikutnya next, langsung aja ke kelangkaan aja. Langsung. Nah ini, ya ke kelangkaan aja terus ke kelangkaan, terus ke bawah, kelewat itu. Nah itu dia, slideshow. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat apa yang terjadi belakangan ini, ternyata minyak goreng masih langka.
Jika kita lihat dari tahun 2020 sampai 2022, Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan 6 kebijakan dari mulai Permendak nomor 36 tahun 2020, Permendak nomor 72 tahun 2021, Permendak 136 dan 8 tahun 2022, yang pada intinya hari ini kebijakan yang mengikat itu adalah kebijakan HET dan juga kebijakan penetapan domestic market obligation dan domestic price obligation. Nah, jika kita lihat kedua instrumen regulasi tadi itu, dia menyentuh di produsen CPO. Nah, sementara kalau kita lihat regulasi terkait dengan HET itu adanya di detail. Jadi Kemendak itu mengikat di hulu, mengikat di hilir. Nah, sementara untuk menjalankan instrumen ini, Satgas Pangan bergerak di tengah-tengahnya. Jadi dari produsen minyak goreng sawit, distributor, agen, dan retail bergerak di sini untuk berupaya memperkuat dan memperlancar arus barang. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lihat berdasarkan penjelasan dari kawan-kawan di seluruh Indonesia, maka masih terjadi pembatasan stok. Artinya distributor membatasi dari ke agen membatasi ke retail. Nah, hal yang terjadi, kenapa ini dibatasi? Nah, ini yang menarik. Apakah ini merupakan respon dari pengusaha, pelaku usaha, yang membaca situasi arah kebijakan? Nah, jangan-jangan mereka melihat karena pemerintah sudah mengeluarkan hampir 6 regulasi, dan regulasi ini selalu direvisi, apakah ini memunculkan pemikiran baru, akan munculnya regulasi baru akibat respon terhadap tidak berhasilnya ataupun masih belum berhasilnya upaya pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga dan menjamin ketersediaan pasokan minyak sawit. Nah, ini yang perlu kami uji berikutnya. Jadi nanti di dalam berikutnya kami akan masuk mencoba ke arah sana. Nah, tetapi yang paling jelas respon dari masyarakat itu karena di retail modern itu bisa diintervensi dengan harga yang relatif bisa dikendalikan sesuai dengan HET, tapi di satu sisi di pasar tradisional itu tidak bisa intervensi. Nah, di sini ada gap harga. Nah, kalau kita lihat misalnya CPO itu sekarang ekspor masih dibatasi, artinya CPO-nya masih banyak gitu ya. Tetapi di satu sisi kenapa minyak gorengnya langka? Berarti ini memang harus ada investigasi yang komprehensif di antara semua rantai ini. Bisa saja misalnya dari produsen minyak goreng ini sekarang memprioritaskan kepada konsumen-konsumen, misalnya konsumen industri, yang itu memang bisa memberikan harga dengan yang cukup tinggi. Seperti misalnya McD, KFC, ataupun juga restoran dan lain sebagainya. Sehingga di situ relatif tidak ada masalah, tetapi akhirnya yang jadi itu adalah yang terjadi itu tetap dibalik ini semua. Makanya kenapa Ombudsman masuk, karena masyarakat masih mengalami kelangkaan. Oleh karena itu harapan kami dengan dilakukannya pemantauan ini, Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan bisa memberikan bisa lebih optimal dalam rangka memperlancar rantai penyaluran minyak goreng ini sehingga bisa semakin cepat tersedia di masyarakat. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita lihat, ya inilah salah satu hasil beberapa pengamatan tadi yang diceritakan. Ada kemasan sederhana, curah, dan kemasan premium. Berikutnya. Nah, ini adalah data highlight yang tadi disampaikan. Saya coba skip saja karena tadi hampir sama. Tapi kalau kawan-kawan mau memahami, sebetulnya saya sudah memberikan note yang sangat jelas di bawahnya masing-masing. Di sini adalah terkait dengan peta penyebaran kemasan sederhana di pasar modern atau mall. Nah, jadi di sini pada intinya sesuai dengan HET, tetapi ada yang memang di atas HET, misalnya seperti di Sumatera Selatan, di Jogja dan di Jawa Tengah, di Kalimantan Timur, di Papua dan di Maluku. Nah, ini berikutnya, next. Nah, ini adalah kemasan premium di pasar modern hampir relatif sudah mengikuti HET ya di pasar modern itu, tetapi juga masih ada satu di Maluku yang memang di atas HET.
Berikutnya, nah ini di pasar tradisional, nanti ini bisa disimak ya, dari mulai minyak goreng curah seperti ini pemaparannya, sampai ke kemasan sederhana, sampai ke premium. Begitu juga nanti kami menyajikan data ataupun pola penyebaran di retail modern, bisa dilihat langsung saja. Dan saya ingin masuk ke kawan-kawan, ingin memberikan data ini yang saya pikir cukup penting, langsung ke tabel kepatuhan terhadap HET. Ini nanti bisa dibaca langsung. Nah, jadi berdasarkan tadi data yang kami kumpulkan, kami mengamati di 4 pasar, yaitu pasar modern. Yang dimaksud dengan pasar modern itu adalah mall. Yang kedua adalah pasar tradisional, yaitu pasar tradisional. Yang ketiga adalah retail modern, semacam gitu ya, seperti Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya. Terus juga ada retail tradisional. Ya, ini jumlah sampelnya itu totalnya sekitar 311. Dan di setiap sampel tersebut kami mengamati kategori atau minyak goreng dengan kategori kemasan, yaitu curah, sederhana, dan premium, dan distribusinya seperti ini. Dan setelah kita cek membandingkan harga yang terjadi di lapangan dengan harga acuan tertinggi, harga eceran tertinggi, maka kami membuat tabulasi sebaran mana saja ataupun dari pelaku ini berapa persen yang patuh terhadap HET dan berapa persen yang belum patuh. Ternyata ini menarik, di pasar modern sekitar 69-85% itu sudah patuh terhadap HET di pasar modern. Di pasar tradisional ini kebalikannya kecil, 12,82% yang patuh terhadap HET. Di retail modern ada 57,14%, dan di retail tradisional ada 10,19%. Jadi kita bisa melihat kesimpulan di sini, baik itu di pasar modern maupun di retail modern, kepatuhannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pasar tradisional dan juga retail tradisional. Ini kenapa? Karena tadi di pasar modern, retail modern, intervensi dapat mudah dilakukan, sedangkan di pasar tradisional sulit dilakukan. Berikutnya, ya. Nah, di sini kami mencoba membuat persentase terhadap ketersediaan minyak goreng sawit per 21 Februari 2022 berdasarkan koleksi hasil kolektif dari data-data perwakilan. Maka kita lihat bahwa di pasar modern itu ternyata meskipun sesuai dengan HET, 40,91% ketersediaannya itu justru tidak ada, habis gitu. Artinya ketika kami melakukan pemantauan, itu tidak ada, kosong barang itu. Pada saat titik pemantauan ya, jadi bukan berarti all day gitu ya, misalnya, karena ya ketika kami melakukan pemantauan, barangnya tidak ada. Artinya itu mencerminkan kelangkaan gitu ya. Nah, di pasar tradisional, justru 84% itu ada barangnya dengan stok terbatas dan 16% yang tidak tersedia. Di retail modern itu 53,85% itu tersedia dengan terbatas dan yang tidak tersedianya 23,08%. Di retail tradisional itu yang secara umum tersedia tapi dengan jumlah yang terbatas sebanyak 77,78%. Dan juga yang tidak tersedia sekitar 18,52%. Artinya kalau kita lihat, membandingkan dari grafik ini, kurva ini, yang melimpah itu memang terbatas sekali. Yang dominan itu yang terbatas, tersedia tapi terbatas, dan juga barangnya tidak ada. Nah, ini mencerminkan bagaimana kelangkaan ini terjadi. Dan kami nanti akan monitor bagaimana pergerakan ini di lokasi yang tadi yang telah kami pantau. Apakah ini semakin berubah kurvanya? Nah, ketika berubah kurvanya berarti sebetulnya effort dari pemerintah atau Satgas Pangan dalam menstabilisasi ini terasa nyata di lapangan. Itulah salah satu fungsi kami kenapa bergerak agar kami bisa melihat dan mengawasi dari grafik-grafik perkembangan grafik-grafik yang ada ini. Oke, berikutnya. Nah, baik. Nah, ini beberapa temuan lapangan. Next. Nah, ini terjadi yang jelas pertama pembatasan pasokan yang kita lihat disimpan, pembatasan pasokan itu indikasinya itu disimpan di gudang-gudang pasar retail modern dan tidak ditampilkan di etalase. Terus juga agen distributor menghentikan pasokan kepada toko retail modern dan ini lokasinya kalau kita lihat lokusnya ada di
7 provinsi seperti ini, dan apakah ini merupakan adanya indikasi penimbunan, saya pikir nanti informasi ini akan kami sharekan kepada Satgas Pangan untuk didalami lebih lanjut lagi. Apakah pembatasan pasokan ini berujung kepada penimbunan, karena sampai sekarang kita tahu bahwa penimbunan banyak sekali, meskipun harus kehati-hatian, karena definisi penimbunan ini masih berada di area yang abu-abu. Berikutnya. Nah, masih terjadi penyusupan, misalnya contohnya karyawan retail modern menjual keluar dari gudang retail kepada pedagang retail tradisional, ini terjadi. Terus juga agen distributor langsung menjual kepada pedagang retail tradisional dan pasar tradisional dengan harga di atas HET. Nah, ini terjadi di 7 provinsi seperti berikut: Bangka Belitung, Jakarta, sampai Sulawesi Utara. Next. Nah, terus di sini pembatasan pembelian seperti yang tadi kita pahami, ada yang 2 kilo, sekilo, ada yang pakai kupon dan lain-lain. Dan ternyata yang menarik di sini ada informasi bundling, yaitu pembeli diperbolehkan membeli minyak dengan syarat membeli barang lain dari toko tersebut yang terjadi di Yogyakarta. Nah, terus tadi ini temuan dari Yogyakarta. Berikutnya next ada merek minyak kita. Next lagi. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana gudang di pasar modern di Manado stok sangat melimpah. Berikutnya lagi, gitu. Nah ini terjadi kelangkaan minyak goreng. Ini contoh di Jayapura. Terus berikutnya lagi, nah ini juga menarik gitu. Di pasar fisiknya tidak ada, tetapi justru di e-commerce juga banyak melimpah. Padahal yang melayani toko yang sama. Berikutnya lagi. Oke, next, ini tadi belum saya delete, harusnya yang tadi yang dipakai, berikutnya lagi langsung. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ingin mendapatkan perhatian dari kawan-kawan, dan termasuk juga ini dari Pak KPPU, Pak Guntur. Ini saya rekam perkembangan harga CVO Future Market. Yang disebut dengan perkembangan harga CVO Future Market itu harga yang terjadi transaksi hari ini, tetapi untuk 2-11 bulan kemudian. Dan ini saya rekam setelah pasca HET. Jadi setelah pasca HET, dan diambil datanya itu dari Bloomberg, sumber datanya. Dan ternyata pergerakan harga CVO di pasar internasional ini, yang direkap oleh Bloomberg ini, setelah HET ini tanggal 28 Januari 2022, ternyata memang sampai tanggal 8 Februari sempat menurun. Nah, setelah itu kembali naik lagi. Nah, kalau kita lihat di per tanggal 19 Februari, harga CVO dunia itu untuk future marketnya itu sudah senilai 1.468,94 dolar per metric ton. Kalau itu dirupiahkan berarti kurang lebih sekitar 20.250 rupiah per kilogram CVO untuk future market. Artinya 2-11 bulan kemudian tuh kira-kira harga itu makin ke sana. Dan kalau kita lihat grafik sebelumnya, nanti bisa ditayangkan, Bapak Ibu media bisa melihat betapa ternyata harga minyak goreng kita ini sebetulnya memiliki korelasi yang kuat dengan harga future market ini. Dan ini yang menjadi tantangan. Apakah HET ini ke depan akan efektif di tengah respon pelaku usaha internasional seperti ini? Nah, ini yang perlu hati-hati karena bisa saja ada fireback terhadap kebijakan ini. Nah, apa yang bisa saya simpulkan? Next, apa yang bisa saya simpulkan? Pertama, dalam 2 pekan terakhir ini panic buying sangat jauh berkurang jika dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua, harga di pasar retail modern memiliki tingkat kepatuhan relatif tinggi terhadap HET karena mudah diintervensi. Sebaliknya di pasar retail tradisional tingkat kepatuhannya relatif rendah terhadap HET. Jangan sampai kasus beras ini terjadi di minyak goreng. Di pasar modern harga memang bisa stabil, tetapi di pasar tradisional itu justru lebih mahal daripada di pasar modern. Ketersediaan minyak goreng masih langka atau terbatas baik di pasar retail maupun baik di pasar retail ataupun di pasar modern. Terus juga maupun di pasar ataupun retail tradisional. Jadi barang itu masih terbatas. Intinya secara keseluruhan itu ketersediaan minyak goreng masih langka. Terus ada beberapa tadi titik poin terjadinya praktek bundling harga dan yang terakhir adalah pembatasan pasokan masih banyak terjadi, berdampak pada ketersediaan pasokan di retail terbatas.
Nah, Bapak Ibu, itu adalah 5 kesimpulan dari pemantauan harga yang kami lakukan, dan the next-nya tentunya nanti akan kita lihat apakah misalnya respon pembatasan ini merupakan indikasi dari adanya penimbunan. Semoga kami bisa melihat ke sana. Dan apakah pembatasan ini merupakan dalam tanda kutip, mohon maaf ya ini bahasanya, adu kuat gitu antara pelaku usaha dalam mencermati respon ini antara pengusaha dan pemerintah, ya, bukan adu kuat-kuatan maksudnya, tetapi pengusaha wait and see, tapi pemerintah juga tentunya harus menegakkan marwah sebagai yang membuat keputusan, dan ini saya pikir nanti akan sangat akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana semua pihak untuk terlibat dalam proses pengawasan. Ombudsman sudah jelas dari 2 minggu yang lalu mendeklar untuk memberikan pengawasan, dan saya berharap semua jajaran pemerintahan baik itu di provinsi dan kabupaten sama-sama melakukan ini sehingga memantau terhadap ketersediaan dan perkembangan harga di masing-masing pasar. Dengan demikian harapannya kalau sudah seperti ini, apalagi diiringi dengan penegakan hukum, saya pikir ini mudah-mudahan bisa memperlancar terhadap ketersediaan. Namun sekali lagi, merujuk pada harga CVO di future market per 18 Februari 2022 yang tadi saya sebutkan sekitar 20.520, artinya dalam tren yang semakin meningkat harga ini, sejauh mana HET ini akan efektif dalam menstabilkan harga minyak goreng sawit. Itu nanti akan kami sampaikan di 2 minggu berikutnya. Kami sekarang masih mengkoleksi informasi secara lengkap. Hari Jumat kita akan ketemu dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk berdiskusi secara lebih detail lagi mendalami hal itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan, dan saya mohon kepada yang terhormat Wakil Ketua KPPU untuk bisa memberikan sharing terkait dengan ketersediaan dan perkembangan harga serta praktek-praktek perilaku usaha, mengapa masih langka, mengapa harga masih seperti ini. Saya persilahkan kepada Pak Guntur yang telah dengan kesabarannya mendengarkan semua informasi dari kami. Terima kasih Pak Guntur. Baik, sebelumnya Pak Guntur, saya mau mengingatkan juga kepada rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian, peserta dalam Zoom ini, mungkin yang ingin ketika ingin bertanya dapat dilakukan melalui kolom chat ataupun raise hand dalam melalui aplikasi Zoom Meeting. Sebelum masuk ke Pak Guntur, saya juga ingin menyampaikan beberapa highlight dari yang disampaikan oleh teman-teman perwakilan. Terima kasih juga atas teman-teman asisten perwakilan, juga perhatian dari kepala perwakilan atas bantuannya informasi terkait dengan pantauan dan juga laporannya. Setelah yang disampaikan Pak Ika, ada beberapa poin yang mungkin nanti bisa didalami dan juga dikonfirmasi lebih lanjut dalam sesi tanya jawab sebelumnya. Ada 3 poin. Yang pertama terkait dengan kelangkaan dan juga keterbatasan atas stok minyak goreng yang secara umum ditemukan di baik toko maupun pasar, di retail modern maupun tradisional. Yang kedua terkait dengan masih dijualnya beberapa temuan terkait dengan minyak goreng ini dijual di atas HET untuk masing-masing jenis, dari mulai minyak goreng curah, kemudian minyak goreng kemasan sederhana, dan juga minyak goreng kemasan premium. Kemudian yang ketiga adalah adanya temuan yang menarik terkait dengan penjualan daripada minyak goreng ini, yakni yang pertama terkait dengan penjualan secara bundling, kemudian pembatasan dengan menggunakan sistem member, dan yang ketiga terkait dengan ketersediaan di stok melalui e-commerce. Mungkin 3 poin itu yang bisa menjadi pendalaman teman-teman nanti ketika sesi tanya dan jawab. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan ataupun pemaparan materi dari Pak Guntur Saragih selaku Wakil Ketua dari KPPU. Kepada Bapak Guntur, dipersilahkan Bapak. Terima kasih Pak Gilang, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Eka, anggota Ombudsman RI, Bapak Ibu pimpinan Ombudsman wilayah ya namanya untuk seluruh. Kemudian teman-teman media dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangannya. Pak Yeka, tadi saya memang senang sekali mendengar ini seolah-olah proses investigasi di kami dibantu oleh Ombudsman. Memang harus saling bersinergi, Pak Guntur. Karena kami cuma punya 7 perwakilan di Medan, di Lampung, sementara Ombudsman barangkali di setiap provinsi relatif. Tadi saya lihat lebih tersebar. Sebelumnya karena saya dari Melayu, saya biasa berpantun dulu ini. Petani tebu kejar rendemen agar hasil sesuai yang didemen. Saya paparan bersama Ombudsman, semoga dapat diterima oleh teman-teman.
Biar nggak stres, kita minyak goreng ini sebenarnya kalau dari expenditure paling 4,5% untuk yang kelas bawah, kelas yang atas paling 1-2%. Namun karena stakeholdernya adalah emak-emak, udah pasti rame, dan sudah pasti bapak-bapaknya yang biasa jadi petugas juga harus ikutan gitu. Sebenarnya dari sisi expenditure, minyak goreng bukan yang terbesar, lebih besar lagi rokok yang menjadi persentase expenditure yang terbesar deh. Tapi oke lah, tetap saja kenaikan minyak goreng berdampak pada kesejahteraan. Tadi terima kasih Pak Yeka. Tadi saya menarik, saya mudah-mudahan tadi ada bundling. Bundling itu adalah pelanggaran di persaingan usaha. Nanti boleh yang dari Maluku Utara dan dari Jogja kita dalami. Walaupun memang kalau dalam persaingan usaha kita juga harus memperhatikan rule of reason, persaingannya berdampak terhadap pasar atau tidak. Namun kalaupun dia sedikit kecil, dia harus melakukan perubahan karena pada posisi seperti ini sangat mungkin sekali dia bundling. Kenapa? Karena ada produk yang bisa ditaing, produk yang begitu punya nilai kompetitif gitu ya, karena dia langka, maka nilai daya saing produk tersebut begitu kompetitif dan mengambil kesempatan untuk menjual produk yang lain. Jadi tying tadi ada termasuk yang potensi bocor menjual ke B2B. Di situ juga ada di kita tuh vertical integration. Karena memang unik dibanding berbagai komoditas, sawit ini, CPO ini sangat terintegrasi. Jadi pelaku usahanya ada di perkebunan dan juga ada sampai di produsen minyak gorengnya, bahkan di retailernya. Ada beberapa. Itu memang secara persaingan kalau di KPP itu tidak menarik kalau memang pasar terintegrasi. Karena sebenarnya antar pihak dalam suatu supply chain, dalam satu rantai distribusi itu berbeda, itu memberikan lebih ramah terhadap persaingan dan lebih mengurangi posisi dominan dari antar pelaku usaha. Pelaku usaha yang begitu dominan, yang memiliki market power, baik untuk barangnya maupun di dalam barang integrasinya, dia punya potensi, dia punya peluang ya untuk memaksimumkan keuntungannya. Karena posisi yang dominan. Karena kalau dia misalnya saja menambah beban dari masyarakat, maka ketika ada pesaing yang lain, maka switching akan sangat mungkin terjadi. Perpindahan konsumen sangat mungkin terjadi. Saya ada apanya? Kemudian tadi Pak, baik, benar dari Ombudsman tentu dalam hal kebijakan di pemerintah, sorry saya mau bahan. Bukan ini. Sebentar ya. Ya, ini deh. Ini. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Menurut saya. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya, sebentar ya. Disimpan dulu. Sebentar. Baik, boleh. Presentasi tadi satu. Ini. Presentasi. Bisa kan dia fokus. Sudah terlihat? Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu melihat ini kalau di kita persaingan memang melihat keseluruhannya. Di sini dari hulu, di perkebunannya, kemudian sampai hilir di minyak gorengnya. Ini yang terjadi, memang ini realitanya. Kalau tadi dikatakan pemerintah melalui, apakah ada instrumen BUMN kecil penguasaannya, di perkebunan saya kecil, 6,5%. Di petani 40,5%, berarti di swasta yang besar. Swasta pun itu pasarnya terkonsentrasi. Pak Yeka dan Bapak Ibu dari Bapak Ibu Ombudsman ORI, di perkebunan sawit itu pada sebenarnya ada dalam perizinan HGU. Kita banyak menemukan dalam praktek notifikasi merger akuisisi, HGU itu dibeli oleh pelaku usaha yang sudah ada di pasar, yang sudah eksis, dan kemudian menciptakan
konsentrasi pasar di dia. Jadi memang dalam hal perizinan HGU ada problem juga. Problemnya adalah niatan untuk membatasi penguasaan pasar, namun itu bisa diatasi oleh pelaku usaha dengan melakukan akuisisi ketika HGU dari suatu izin perkebunan itu sudah terbit. Dan kita banyak menemukan itu. Dan dari sisi setelah dari perkebunan di pasar minyak gorengnya juga ini oligopoli, memang kalau di kita tuh ada CR4 ya, konsentrasi rasio 4 pelaku usaha, itu cukup besar, kemudian sampai ke hilir. Dan di sini juga ada pelaku usaha yang memang dia di hilirnya juga, dia untuk produknya sendiri juga, untuk pengolahan yang menggunakan minyak goreng, dan ada juga yang memang hanya tidak sampai ke hilir, dia hanya untuk ekspor. Ini mengapa kebijakan DMO dan DPO menjadi ada tantangan di situ. Bagaimana 20% yang harus mengikuti harga DPO? Artinya harga DPO itu di bawah dari harga pasar. Artinya harga CPO yang pasti di bawah, lebih rendah. Pelaku usaha tidak rugi, ya tidak rugi, tapi ada loss, opportunity loss, karena harus mengikuti harga DPO. Pertanyaannya, 20% itu bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor, hitungannya 20% untuk dia, maka bebannya menjadi 20%. Bagaimana dengan pelaku usaha yang pasarnya banyak di dalam negeri? Proporsinya, maka pembebanan 20% ini tidak memberikan level playing field yang sama antara pelaku usaha CPO yang mengekspor dengan yang di dalam negeri, yang beroperasi di dalam negeri. Ini pastinya pada persaingan, walaupun kita anggap hanya 20%, seolah-olah beban itu tidak begitu besar, tapi 20% dari pricing yang berbeda kalau di hilirnya di 4.000 atau 5.000 itu signifikan dalam pasar. Makanya belum lagi ketika kebijakan DMO, DPO itu bagaimana kontrolnya, karena jelas saja ada gap di situ, ada gap profit, ada gap opportunity yang cukup besar. Apakah bisa dipastikan 20% dari yang DMO DPO itu memang berada di pasar atau ditahan untuk kemudian untuk bisa menikmati, tadi kata Pak Yeka, the next-nya polisi kebijakan pemerintah ini apa? Ketika ada di kebijakan baru, bagaimana kebijakan DMO 20% yang sudah dikenai oleh beberapa pelaku usaha? Ini menjadi bahasan juga dalam persaingan. Jangan sampai sebuah kebijakan justru menciptakan level playing field yang tidak sama antar pelaku usaha. Next. Ini rantai pembuatan minyak gorengnya. Kalau kita dengar kemarin ada salah satu yang ditemukan di Medan, dia katakan ini juga untuk memproduksi dari dia punya usaha. Artinya ada pasar untuk ke masyarakat, ada pasar juga untuk B2B. Tadi terima kasih dari Sulawesi Selatan tadi menemukan adanya penjualan yang diduga yang harusnya ke masyarakat, ke B2B, ke perusahaan. Pada dasarnya perusahaan tentunya dikeluarkan dari HET, penjualan B2B. Dia harus dikenakan non-HET. Namun potensi loss atau potensi keuntungan akan besar ketika dia mampu menciptakan perusahaan yang terintegrasi dengan dia mendapatkan harga minyak goreng yang sesuai HET. Godaan itu ada. Karena selisih itu di pasar akan cukup signifikan untuk produk yang terhilir tadi, produk olahan B2B-nya tadi, untuk bersaing di pasar. Jadi satu pelaku usaha yang tidak punya integrasi ke hulu minyak goreng, menanggung harga minyak goreng yang non-HET, satu perusahaan bisa saja dia tergoda, ini tadi ya potensinya, untuk melakukan penjualan ke internal yang untuk harga HET. Walaupun ini saya tidak bisa simpulkan, namun ini gap-gap yang memungkinkan karena selisih harga yang masih cukup tinggi. Tadi Pak Yeka mungkin tadi menggunakan picture ya terhadap harga CPO. Sorry. Nah, di sini justru kita melihat dari analisis beberapa waktu ini justru tidak terlampau koheren antara harga CPO dan harga minyak goreng. Walaupun tidak bersilangan, namun tidak begitu sejajar, tidak begitu simetris. Fluktuasi ada di harga minyak goreng. Di sini. Jadi pada realitanya CPO di sini kalau kita lihat yang garis biru ini cukup seperti ini, yang merahnya lebih berfluktuasi. Gapnya kadang dia nempel, kadang dia
Pak Guntur, layarnya belum berubah, Pak Guntur? Belum, Pak. Sudah? Ya. Yang ini sudah, Pak? Sudah. Yang sudah ya? Yang tadi ini, yang ini sudah, yang ini. Ini yang saya bilang gap-nya, gitu ya. Sudah muncul? Oh, belum ya? Coba aja. Apa ya? Ini sudah? Ya. Ya, kalau dilihat dari gambar grafik yang merah dan yang biru, dia tidak pure simetris. Kalau kita lihat gapnya tadi ada yang ditemukan agak rapat dan agak jarang seperti ini. Dan kita lihat tidak ada sequential lack of time juga. Kalau memang ada sequential karena lack of time, tapi polanya harusnya ada pola di situ. Ini berikutnya, ini soal minyak goreng. Ketika dikatakan faktor ekspor, kalau data menunjukkan di 2021 tidak kenaikan untuk produksi sebesar 4% di 2021, 5393, sementara kenaikan ekspor volumenya hanya 0,6%. Kalau kita hitung berarti ada 3% itu ada over supply di market, di domestik. Jadi ada seperti itu, walaupun memang ada kenaikan untuk yang biodiesel dan kenaikan konsumsi juga tidak terlampau begitu tinggi. Kalau kita lihat di sini 2020-2021 hanya 900.000 ton. Kemudian ini jadi bukan soal switching dari ekspor. Jadi walaupun harga begitu tinggi, namun tidak serta-merta switching. Bahkan sebenarnya, andai kebijakan Permendak nanti DMO DPO itu berjalan sesuai dengan apa yang digariskan, harusnya Kemendak bisa membatasi jumlah ekspornya kalau memang tidak memenuhi DMO DPO. Justru akan menjadi isu persaingan usaha ketika ada pelaku usaha yang sudah memenuhi DMO DPO, dia ekspor, dan ada yang tidak memenuhi tapi tetap bisa ekspor. Perlakuannya beda, itu masalah dalam persaingan gitu. Karena jangan sampai mereka yang sudah menjalankan atau mereka yang tidak menjalankan tidak mendapat disinsentif. Ini memang masih kita lihat nanti ekspor di 2022. Apakah memang kebijakan Kemendak membatasi dengan DMO akan tercermin dari data ekspor CPO ke depan? Apakah pelaku usaha yang tidak memenuhi DMO, DPO juga dibatasi mendapatkan disinsentif terhadap ekspor? Kemudian dari sisi konsumsi minyak goreng, ini menyangkut tantangan Pak Yeka. Memang benar kontrol terhadap kegiatan yang subsidi atau intervensi pemerintah itu lebih mudah di pasar modern. Ya, karena pasar modern sistem informasinya itu bisa lebih baik dibanding pasar tradisional. Namun persoalannya, pengguna minyak goreng terbesar itu curah. Baik curah rumah tangga maupun curah industri. Dan kemudian pengguna minyak goreng yang strata ekonominya lebih bawah itu curah, yang lebih sensitif terhadap harga. Maka kebijakan untuk yang menjangkau pasar modern sebenarnya efektivitasnya tidak terlampau efektif untuk kelas masyarakat yang sangat membutuhkan. Dengan perhitungan expenditure untuk kelas menengah itu jauh lebih kecil dibanding kelas bawah terhadap expenditure minyak goreng tetap terhadap total pengeluarannya. Sebenarnya isu ini kan untuk isu emak-emak yang berada di bawah, menengah bawah, dan itu ada di pasar tradisional. Dan kalau kita lihat, jangan-jangan emak-emak yang di pasar tradisional masuk ke pasar modern. Itu kenapa di pasar modern terjadi kenaikan jumlah penjualan. Jadi sasaran untuk menjangkau tadi, walaupun tadi tantangan tadi ya, di pasar tradisional kontrolnya memang harus lebih kuat lagi, karena gampang data dan informasi IT-nya tidak sebagus di pasar modern. Namun sebenarnya itu yang paling dibutuhkan. Disitulah emak-emak yang paling banyak ribut. Bukan di segmen pasar modern yang kelas ekonominya pengeluaran minyak goreng paling 1-2% dari expenditure-nya, yang kelas menengah atas tadi bisa switching dari minyak goreng ke olive oil, bisa switching dari menggoreng menjadi merebus atau masuk microwave. Di pasar menengah bawah dia tidak punya banyak pilihan. Kelompok miskin itu tidak punya banyak alat masak, tidak punya microwave, tidak punya bergeser untuk yang lain. Ini memang tantangan kebijakan mau berpihak kemana gitu.
Kalau yang ke pasar yang sangat sensitif, tentunya pasar curah. Tantangannya juga pasar curah itu bentuknya sama, curah ke industri. Itu mengapa godaan untuk memasukkan curah ke industri jadi begitu kuat, karena secara bentuk barang dia sama-sama curah untuk masuk ke industri. Ketika ada gap harga yang cukup signifikan, menggoda pelaku usaha untuk masuk ke situ karena selisihnya. Jadi ini datanya. Nanti kita banyak diskusi. Jadi ini kebijakan pemerintah untuk mengintervensi dengan adanya harga acuan. Pada dasarnya penentuan harga acuan berarti tidak mempercayai market bisa membentuk harga itu sendiri. Kalau di persaingan sebenarnya, kalau tidak ada kegagalan pasar, tetap yang harus dipakai, yang relatif lebih ideal, itu market yang menentukan harga. Apakah kegagalan pasar karena ada pelanggaran persaingan atau karena situasi kondisi tertentu. Namun yang jelas hari ini perdagangan sudah menentukan harga HET. Tantangannya adalah ketika harga HET ini pada dasarnya untuk melindungi masyarakat untuk mendapatkan harga yang lebih murah, gapnya itu bagaimana dengan harga yang pasar atau harga yang siogianya. Ketika itu ditransfer kepada pelaku usaha, apakah pembebanannya itu menciptakan level playing field yang sama? Ketika memang pemerintah menggunakan anggaran seperti yang kemarin di anggaran sekian triliun ya dari lembaga sawit yang dipakai negara, pendistribusiannya, pengalokasiannya, apakah memberikan level playing yang sama juga antar pelaku usaha? Atau apakah memang itu menyasar kelompok yang memang ingin disasar, efektif untuk disasar? Ya, jadi kelompok yang paling terkena dampak dari kenaikan harga minyak goreng. Nah, baik, berikutnya. Sini juga DMO dan DPO, ini juga tantangan sebenarnya. Bagaimana mengontrol 20%? Jangan sampai nanti ada kebijakan baru, kebijakan yang lama tadi yang sudah diterapkan, itu berdampak bagi pelaku usaha yang satu, dan pelaku usaha yang tidak menjalankan, itu tidak dikenakan. Nah, kalau di persaingan kita menganggapnya itu harus sama di penerapan dari regulasi. Terakhir dari saya Pak titip ini ya, sebenarnya ada persoalan besar juga di dalam hal lahan, penguasaan lahan. Ini sudah lama kita kaji, kita punya pengawasan kemitraan. Ini kalau persoalan hulunya, salah satunya contohnya kewajiban untuk memfasilitasi perkebunan rakyat 20%. Ketika BPN memberikan izin HGU kepada yang mendapatkan HGU perkebunan, salah satunya perkebunan sawit, ini kita masih terus, dan ini sebenarnya masih banyak persoalan di dalamnya. Karena apa? Kalau ini terjadi, pendistribusiannya jadi cukup banyak, sehingga konsentrasi pasar berkurang. Karena pada dasarnya negara berpihak kepada usaha kecil, pada rakyat yang disasar, namun implementasi dari ini memang masih banyak hal yang harus kita awasi bersama, masih banyak hal yang harus kita tegakkan bersama. Saat ini KPPU sudah ada beberapa perkara terkait itu, terkait pelaku usaha diduga memiliki atau menguasai pelaku usaha mitranya dalam hal inti plasma. Belum lagi soal HGU. Apakah HGU itu otomatis bisa diperpanjang? Sehingga apa? Konsentrasi pasar tetap makin tinggi. Bukankah HGU itu adalah konteksnya milik negara dan dia harus dievaluasi? Agar apa? Agar Gini, ini kalau kita lihat isu rasio Gini kita masih cukup tinggi, walaupun beberapa tahun terakhir agak turun, namun ini menjadi persoalan karena ini akan menciptakan konsentrasi pasar. Belum lagi yang dulu kita 2007 pernah menyurati Permentan yang mewajibkan pelaku usaha pengolah sawit harus memiliki kebun sawit. Termasuk Permentan yang terakhir kita sudah memberikan saran pertimbangan. Ini bukan apa-apa. Kebijakan ini membuat pelaku pengolah TBS hanya perusahaan perkebunan sawit, dan dia diwajibkan 20% dari yang dia olah itu wajib berasal dari kebun sendiri. Ini entry barrier. Apa maksud dari kebijakan ini? Ini entry barrier sehingga menyebabkan pasar makin terkonsentrasi dan pasar semakin terintegrasi secara vertikal.
Dan ini tidak sehat kalau pasar terintegrasi. Itu mengapa notifikasi merger di KPPU kita melakukan rejim untuk pengawasan merger. Barangkali itu dulu Pak Eka sebagai bahan pembuka diskusi dengan Ombudsman RI. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Gilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Guntur atas pemaparannya dan melengkapi kebutuhan informasi dalam konferensi pada siang hari ini. Mungkin disampaikan juga mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta dan juga rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat dilakukan melalui raise hand, melalui aplikasi Zoom atau melalui kolom chat baik di Zoom maupun di YouTube. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan melalui YouTube pada atas nama Ibu. Baik Ibu, sebentar mungkin kita baca satu pertanyaan yang sudah masuk melalui YouTube, melalui kolom chat. Nanti setelahnya baru kita melalui Zoom meeting. Yang pertama terkait dengan menanyakan Bapak Ibu sekalian, izin bertanya dari Kasilja Ihza, adakah solusi untuk kami masyarakat dalam mengatasi masyarakat bawah yang sulit untuk mendapatkan minyak goreng selagi menunggu menormalkan kembali semua isu yang ada? Karena e-commerce pun butuh biaya kirim atau kami harus menunggu saja semuanya normal, baik itu harga dan juga ketersediaan minyak. Dan juga dari para pelaku usaha dan juga masyarakat bawah yang belum punya alat-alat modern yang bisa membuat menggunakan ataupun mengakses minyak. Mungkin bisa beroleh tanggapan dari Pak Eka maupun Pak Guntur. Nanti aja dikumpulkan dulu. Oh, berarti satu itu aja dulu dari wartawan dulu kita utamakan. Oh, baik Pak. Mungkin dari kata data tuh, lihat kata data sama dari itu ada Hongkong. Silakan Pak Andi dari kata data bisa disampaikan langsung pertanyaannya pada Pak Eka maupun ke Pak Guntur. Selamat siang. Halo. Ya Pak Andi, silakan Bapak disampaikan Pak pertanyaannya. Untuk ke Pak Guntur, kemarin kan saya udah ngobrol sama Pak Sahat dari Gimni. Nah, kata beliau tuh ada dugaan bahwa karena aturan DMO dan DPO ini ada masalah di hulunya sekarang. Jadi pengusaha CPO yang pengolah TBS yang jadi CPO, terus yang diolah lagi ke RDB olein itu nggak mau jual ke dalam negeri karena harganya murah banget kan, 9.300 untuk CPO, 10.000 untuk olein. Makanya mereka nunggu sampai ini reda. Itu pertama. Yang kedua juga ada dugaan bahwa kan yang untuk migor ini sebenarnya sedikit ya Pak, untuk ke dalam negeri cuman berapa? 3 juta ton per tahun. Sedangkan kan kebanyakan di 30 jutaan lainnya, 40 jutaan lainnya lagi itu diekspor. Jadi nggak ada link gitu loh Pak. Jadi dari yang fokus yang ke ekspor tuh nggak ada link untuk ke pengusaha minyak gorengnya. Nah kalau dari Bapak sendiri kan selama 1 minggu terakhir ya Pak, kalau nggak salah udah manggil-manggilin pelaku industri minyak goreng baik itu yang curah dan premium dan yang lainnya. Nah kalau dari temuan pertama dari pertemuan KPPU sendiri itu apa aja sih Pak yang ditemukan dari industri minyak goreng saat ini? Apakah memang ada dari pra penyelidikan memang ada dugaan yang awal Bapak bilang tuh ada kartel, atau ternyata memang ini masalah kebijakannya aja yang kurang beres, atau ternyata setelah di baru-baru ini DMO dan DPO ini ternyata ada masalah di pengawasannya, atau ternyata ada pemain yang nakal Pak? Makasih. Baik, pertanyaan kedua dari Ibu Jessica. Dipersilakan Ibu disampaikan. Oke Pak. Jadi pertama, apakah KPPU dan Ombudsman akan berkolaborasi dalam investigasi kartel ini? Jika iya, kapan dan bentuk kolaborasinya itu seperti apa? Nah, pertanyaan kedua, setelah proses kolaborasi ini terjadi, hasil produk akhirnya apa? Apakah itu laporan, apakah itu denda, apakah itu rekomendasi kepada Kemendak? Ini bukan dari Ombudsman dan KPPU-nya sendiri-sendiri ya, tapi dari kolaborasi dua-duanya. Itu seperti apa akhirnya? Makasih. Oke, baik, mungkin langsung mendapat tanggapan dari Pak Eka, Pak. Silakan Pak.
Kayaknya Pak Guntur dulu deh yang jawabnya dulu. Pak Guntur, tadi ada pertanyaan dari Kata Data. Mungkin Pak Guntur sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Andi, masih Pak Eka dari Kata Data soal DPO ya. Nunggu. Tapi begini pada dasarnya, ya negara juga punya kedaulatan gitu. Jadi saya pikir itu domain kebijakan. Gitu. Jadi KPPU juga bisa melihat itu domain kebijakan, walaupun mengatur sebenarnya, mengatur price di situ kan. DPU kan mengatur price, DMO mengatur alokasi produksi. Tapi itu negara yang melakukan melalui pemerintah. Pertanyaannya, kalau kebijakannya tidak dijalankan secara, kalau bahasa dulu itu murni dan konsekuen, itu menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Kalau si A harus menjalankan itu, si B tidak menjalankan, ketika kebijakan tersebut bisa berpengaruh terhadap daya saing, itu menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Gitu. Jadi untuk Mas Andi, soal kebijakan DPO DMO itu pemerintah walaupun kita bisa berdebat mana yang paling efektif, apakah kebijakan DPO atau naikin pajak ekspor. Toh bulan Juni 2021 pajak ekspor diturunkan untuk sawit. Mengapa ketika harga naik tidak? Tapi itu domain, pemerintah sudah memutuskan kebijakan DMO DPO. Tapi persoalannya adalah kebijakan tersebut harus dijalankan kepada semua pihak. Dan bagi yang tidak harus mendapatkan disinsentif. Dan kemudian kebijakan tersebut harus memastikan kepastian hukum juga. Jangan nanti next-nya lagi ini batal, bagaimana dengan yang kemarin sudah menjalankan? Bagaimana yang kemarin tidak menjalankan? 20% harga DPO yang tentunya tadi di bawah daripada harga market itu cukup signifikan terhadap pelaku usaha. Jadi itu Pak Yeka, kalaupun apa, ya ketika pemerintah buat kebijakan dia harus menjalankannya. Iya, kalau tidak itu menyebabkan persaingan tidak sehat. Kalau misalnya tanda kutip yang tidak menjalankan, berikan apa disinsentif. Yang menjalankan tentunya bagus supaya itu. Kemudian soal temuan investigasi terhadap pelanggaran, tentu saya tidak bisa sampaikan, mohon maaf Mas Andi. Ini tapi begini, saya tidak pernah menyebut kartel. Ini sudah kartel, tidak. Itu kalau mau dicek lagi itu Pak Tulus tuh yang paling sering itu YLKI. Di kita tentu belum menyimpulkan apapun terhadap pasal mana pelanggarannya. Saya belum menyimpulkan, tim saya masih bekerja. Dan kalau untuk kartel, perlu mungkin diketahui, kartel itu kerjasama atau permufakatan dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yang siogaya bersaing. Jadi bukan berdiri sendiri. Mereka yang harusnya bersaing, mereka melakukan pengaturan terhadap 3 hal, harga, mengatur produksi, dan mengatur area pemasaran. Jadi walaupun tidak tertutup juga nanti hasil dari kami bisa jadi kartel, tapi ini masih terbuka dalam proses penegakan hukum di kami. Kemudian dari langsung atau di mana, Bu Jessica, Pak Eka? Silakan Pak Guntur. Baik. Kolaborasi dengan Ombudsman ini bentuk kolaborasi. Memang walaupun kita secara formal tidak pernah tapi saya kemarin dengan Pak Eka sudah minta juga kanwil, bukan kanwil, apa Pak Eka? Perwakilan ya? Perwakilan ya, di Sumatera Utara, gitu. Karena kemarin rame. Terima kasih Pak Eka, kemarin kepala kanwil saya yang berkantor di Medan itu sudah dan pada dasarnya ya dengan sesama lembaga negara kita pasti saling bahu-membahu. Tapi kalau soal resmi apanya, saya pikir ini karena semangatnya untuk rakyat, nggak perlu resmi, kita sudah langsung jalan bareng, termasuk yang hari ini gitu. Hari ini jujur saja saya juga udah lama nggak konferensi pers di KPPU, tapi karena Pak Eka Ombudsman yang ngajak, bolehlah. Saya sendiri sebenarnya sudah lama tidak konvers ya di KPPU. Terkait dengan hasil, tentunya di kita ada yang tentang kajian, itu advokasi kita terhadap aturan, Ombudsman pastinya kebijakan ya yang terjadi, dan soal penegakan itu dalam proses, dan kita tidak tertutup kemungkinan dengan semua pihak, dengan media, dengan masyarakat sekalipun, tidak tertutup kemungkinan untuk kita bekerja sama dalam hal mencari data dan untuk menjawab, menyelesaikan proses penegakan hukum di kami. Mungkin itu Pak Gilang, saya kembalikan ke Pak Gilang. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin akan disambung jawaban oleh Pak Yeka. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Gilang. Pertama memang kami melihat pemerintah itu sudah dari tahun 2020 memikirkan ataupun mencoba memberikan solusi terkait dengan
singkatnya harga minyak goreng ini. Dan saya pikir mengintervensi sebuah bisnis proses yang sepenuhnya pada awalnya dilepaskan kepada pasar, tiba-tiba harus dikendalikan oleh pemerintah, ini tidak semudah membalikan tangan. Bagaimanapun juga ada prosesnya di situ. Dan sekali lagi, seperti halnya tadi disampaikan oleh Pak Guntur, posisi Ombudsman tentunya menghargai apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terkait dengan berbagai macam upaya dalam menyediakan minyak goreng ini. Misalnya kita lihat, kalaupun misalnya dibandingkan dengan 2 minggu lalu ketika preskon ini dilakukan, panic buying itu ada di mana-mana, sekarang sudah mulai berkurang. Ya, itu salah satu juga kerja keras dari pemerintah dan juga Satgas Pangan. Terus yang kedua, walaupun misalnya tadi di HET ini masih di pasar tradisional masih tinggi dan ketersediaan pasokan itu masih terbatas, tapi kalau kita lihat juga semakin ke sini semakin membaik gitu ya. Nah, tinggal tadi bagaimanapun juga sebuah regulasi itu pasti ada konsekuensinya, bilang. Nah, ketika misalnya HET maupun DMO ataupun DPO itu diterapkan, problemnya instrumen pengawasannya itu seperti apa. Nah, seringkali kita terampil dalam mengambil kebijakan, tetapi tidak terampil dalam memastikan semua pelaku usaha ataupun yang disasar dari kebijakan itu untuk patuh dan tunduk terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, kata kuncinya itu adalah pengawasan. Makanya di sini Ombudsman hadir, KPPU juga hadir, dan betul juga bahwa bagaimanapun Ombudsman memiliki point of view terhadap penanganan ataupun terhadap permasalahan minyak goreng ini. KPPU juga memiliki point of view tersendiri, tapi yang paling penting itu adalah berbagi informasi, sehingga nanti hasilnya itu saling menguatkan, tidak saling justru meniadakan. Ini yang seringkali menjadi polemik. Dan kalau kita lihat ya, misalnya pasokan minyak goreng ini kan masalahnya karena masih adanya pembatasan stok yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dari awal, dari 2 minggu lalu kami sudah menyampaikan perlunya juga Kemendak untuk senantiasa membangun komunikasi intensif dengan pelaku usaha untuk betul-betul memenuhi ataupun mematuhi regulasi ini. Tapi satu lagi, juga kita pun harus berpositif thinking bahwa misalnya tidak boleh juga kita berpikir bahwa pelaku usaha itu salah semua. Tentunya di situ ada perhitungan-perhitungan, ada nilai-nilai gitu kan yang dipertahankan. Nah, sehingga aspirasi baik itu untuk fungsinya pemerintah kan itu membalancing bagaimana kepentingan pengusaha bisa berjalan dengan baik, karena mereka pun juga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, namun juga di satu sisi maka kebutuhan masyarakat itu terpenuhi, dan disitulah tantangan yang terbesarnya. Saya melihat memang tadi Pak Guntur sudah menyampaikan bahwa ada problem dulu terhadap penguasaan lahan, sehingga ini yang mengakibatkan terkonsentrasinya market, dan itu juga nanti mestinya yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Jadi ke depan bukan hanya fungsi pengawasan saja yang harus diperkuat, karena ini sifatnya kan jangka pendek, tetapi jangka menengah dan jangka panjang itu bagaimana membuat tadi penguasaan lahan itu jangan sampai timpang. Terus yang kedua juga bagaimana ke depannya itu membuat pelaku usaha ini bisa, artinya satu sisi bisa memenuhi, tapi satu sisi juga dia harus tetap bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Nah, hal yang terpenting tadi terkait dengan pengawasan itu adalah sekarang ini kan kebijakan ini adanya di
masuk di produsen CVO. Nah, yang tentu juga tidak semua produsen CVO itu adalah produsen minyak goreng. Nah, ini yang jadi problemnya. Nah, sehingga tantangan berikutnya dari penerapan ataupun konsekuensi penerapan adanya DMO itu adalah memastikan bahwa yang 20% untuk ekspor itu betul-betul tersedia di setiap bulan. Ini yang paling penting, karena kalau tidak ada, maka tidak akan ada jaminan bagi siapapun untuk memastikan bahwa minyak goreng itu tersedia. Nah, ada lagi berikutnya, tantangan berikutnya adalah harga, gitu kan, harga. Nah, meskipun harga ini kan cenderung tadi naik terus, gitu ya, harga CPO naik terus, tentunya ada harga keekonomian yang hilang akibat adanya kewajiban untuk memasok ke dalam negeri ini. Tapi saya pikir tadi ini adalah saatnya negara memanggil, masyarakat banyak yang membutuhkan. Jadi pada poin tersebut saya pikir angka 20% itu angka yang wajar saja. Angka yang wajar yang sebetulnya bisa dengan mudah dilaksanakan. Nah, tapi tadi bagaimana membuat itu ada di setiap bulan itu. Nah, yang ketiga, Gilang, yang paling penting itu adalah kita harus berkaca. Kebutuhan pangan pokok ini harusnya menjadi pertanyaan serius bagi pengambil keputusan. Kalau semuanya dilepaskan ke pasar, ya ini salah satunya. Ini sekarang kita minyak goreng. Kedelai sudah mulai langka. Gula berdasarkan informasi sudah mulai langka dan mahal. Banyak orang yang nyari gula. Ini ekses-ekses karena kita terlalu banyak melakukan impor, tergantung terhadap kebutuhan impor. Tetapi yang paling penting adalah dari peristiwa ini sebetulnya lesson learn-nya adalah bahwa negara harus memiliki cadangan pangan pokok yang itu dikelola oleh negara. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau hari ini masih beras yang itu dikelola, maka sebetulnya dari seperti ini harusnya mulai memikirkan beberapa dikelola oleh negara. Nah, misalnya kita memiliki PTPN, walaupun PTPN produksinya tidak sebanding dengan swasta. Tetapi dalam keadaan seperti ini, gitu, contohnya adalah bahwa produksi CPO dari PTPN ini ya harus di-switch misalnya ya, ke minyak goreng semua. Nah, saya pikir tadi kalau integrasi bagi pelaku usaha, Pak Guntur memang bermasalah ya Pak Guntur, tapi kalau negara melakukan integrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, saya pikir di situ tidak masuk juga dalam kategori yang dilarang. Jadi bagaimana PTPN mengembangkan hilirisasi sehingga nanti menjadi pensuplai kebutuhan minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi terhadap beberapa pertanyaan yang barusan. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Guntur maupun dari Pak Eka. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Pak Andi dan juga Ibu Jessica. Sembari menunggu pertanyaan berikutnya, baik melalui raise hand pada Zoom maupun kolom chat pada Zoom dan juga YouTube. Oh, baik, mungkin ada tanggapan lanjutan Bapak dari Ibu Jessica. Ya, silakan. Silakan. Halo Pak, Pak Yeka, pertanyaan lagi Pak. Tadi kan Bapak bilang hari Jumat pengusaha CPO akan dipanggil. Nah, itu perusahaan atau pengusahanya siapa aja, jam berapa, dan hasil diskusinya nanti bentuknya seperti apa Pak? Makasih Pak. Jadi begini Bu Jessica, Ombudsman dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menyediakan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, kali ini mengoptimalkan dalam rangka dalam mengoptimalkan perannya dalam bentuk pengawasan harga terlebih dahulu. Sembari kita mengumpulkan informasi. Nah, informasi basisnya kita kolek dulu dari harga karena kita juga agak berhati-hati.
Nah, kita mendokumentasikan setiap 2 mingguan ini perkembangan harga dan trennya itu seperti apa. Nah, dalam rangka mengumpulkan informasi ini, kami mengundang beberapa stakeholder terkait untuk bisa memperkuat informasi-informasi yang ada. Nah, nanti hari Jumat itu kita akan adakan diskusi terbuka, diskusi pelayanan publik, dan Ombudsman mengundang Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk hadir untuk kira-kira merespon apa yang terjadi, konsekuensi ataupun dampak dari penerapan HET ini terhadap nanti pelaku usaha di kelapa sawit ini. Seperti kita ketahui bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit ini merupakan sebuah badan yang memanage dana-dana pungutan dari pajak ekspor, gitu kan. Nah, sehingga informasinya akan sangat penting kepada kita bagaimana mengetahui dampak dari kebijakan ini terhadap nanti pungutan ekspor misalnya, seperti itu. Terus yang kedua juga kita akan mengetahui dari situ sebetulnya keinginan dari ataupun juga respon ataupun sikap dari pelaku usaha terhadap kelangkaan minyak goreng ini seperti apa. Nah, ini yang paling penting gitu kan. Nah, jadi kita kadang suka lupa bahwa sebetulnya para pelaku usaha itu juga memiliki tanggung jawab moral, dan kadang mereka kalau dalam hal seperti ini dilupakan, gitu kan, suara-suara dan masukannya itu seperti apa. Tapi yang jelas satu hal, Jessica, negara ini memiliki keterbatasan fiskal. Jadi kalau solusinya subsidi terus, itu pun juga akan membebani negara. Justru bagaimana kita mengatur dengan regulasi tanpa harus melakukan subsidi, tetapi ada win-win solution. Nah, kalau kami melihat sekarang, ya Ombudsman ini ya, kami melihat dari berdasarkan data yang ada, pelaku usaha ini masih dalam tanda kutip murung lah melihat kebijakan ini. Gitu kan, padahal harusnya, ya Pak Guntur ya, pelaku usaha itu murung lah gitu ya dengan kebijakan ini. Padahal kita itu harus win-win solution, jangan jadi pemerintahnya senang, masyarakatnya senang, pelaku usahanya senang. Jadi itu Jessica, jadi belum masuk ke dalam tahap yang lebih lanjut. Nah, Ombudsman sedang memikirkan, mengumpulkan informasi, dan nanti pada saat yang tepat, apakah ini nanti akan ditindaklanjuti dengan produk-produk Ombudsman lainnya. Ya, itu nanti yang akan kita pertimbangkan. Begitu Bu Jessica. Pak, satu lagi boleh ya Pak? Boleh, mau 5 kali juga boleh. Iya, Pak, apa tanggapan Ombudsman atas 1,1 juta kilo minyak goreng yang ditemukan di Deli Serdang hari Jumat lalu? Nah, tadi kan setelah pelaku usaha CPO, apakah akan koordinasi juga dengan misalnya pihak kepolisian? Ya, Jessica, setiap informasi kami selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk juga di dalam informasi ini juga kan ada beberapa data-data yang sifatnya konfidensial yang tidak bisa disampaikan kepada publik. Apakah itu misalnya contohnya yang merujuk terhadap adanya kegiatan penimbunan dan lain sebagainya seperti halnya yang ada di Sumatera Utara itu. Nah, namun begini, dalam kondisi seperti ini, hati-hati dalam menegakkan pasal penimbunan itu, karena di situ harus ada ukuran-ukuran keekonomiannya. Nah, jangan sampai, jadi tidak bisa hanya mengatakan kalau ada lihat barang banyak itu langsung penimbunan, tetapi dugaan terhadap penimbunan itu senantiasa pasti akan muncul di publik, termasuk juga di Ombudsman. Ombudsman juga melihat ada potensi terhadap indikasi adanya penimbunan ini, tetapi untuk mendalami ini kan ada lembaga yang memang memiliki kewenangan, yaitu tadi Satgas Pangan. Nah, Satgas Pangan ini tentunya akan sangat berhati-hati dalam memainkan peranan ini. Nah, terkait dengan 1,1 juta kilo, berarti kan 1.100 ton. 1.100 ton itu sebetulnya itu kan tidak jumlah yang tidak terlalu besar, dan itu kan sebenarnya bisa kita lihat misalnya saja
barang itu sudah ada berapa lama. Kan itu bisa lihat dari dokumennya. Barang itu sudah ada berapa lama. Nah, apakah barang itu tiba-tiba mendadak dalam jumlah besar, padahal sebelumnya gudang itu diisi tidak sebesar itu, maka dugaan kuat terhadap penimbunan itu terjadi. Nah, ini pun waktu itu juga sudah ada sinyalemen ini kami sampaikan langsung ke aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum saya pikir juga sudah bergerak cepat. Dan sampai saat ini, walaupun ada isu seperti itu kan masih di dalam proses apakah betul itu terjadi penimbunan atau tidak. Yang penting adalah tadi pengawasan semua pihak terhadap hal seperti ini penting untuk dilakukan, saling bersinergi, saling bersinergi semuanya dengan satu tujuan, minyak goreng tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau. Begitu Jessica. Baik, mungkin sementara sembari menunggu pertanyaan lainnya, mungkin bisa beralih dulu. Tadi ada pertanyaan yang berkaitan Pak terkait dengan dari Ibu Iza yang mungkin mewakili masyarakat pada umumnya. Bagaimana kemudian masyarakat bawah ini menyikapi kondisi sekarang Bapak terkait dengan adanya kelangkaan, kemudian harga juga masih beberapa di lokasi di atas HET, sedangkan akses mereka untuk membeli secara e-commerce juga terbatas karena dibutuhkan biaya lebih ketika harus belanja melalui e-commerce itu sendiri. Bapak, mungkin ada tanggapan dari Pak Yeka maupun Pak Guntur, dipersilakan Bapak. Dalam mengatasi sulit untuk mendapatkan minyak goreng ya. Jadi bilang kalau kita lihat ya, Kemendak itu kan menerbitkan regulasi itu kalau kita lihat misalnya Permendak nomor 36 tahun 2000 itu salah satunya direncanakan tadinya itu melarang peredaran penjualan minyak goreng curah. Yang menarik dalam kebijakan itu disebutkan ada spare waktu 20 bulan, jadi sampai Desember 2021. Sampai Desember 2021. Artinya bahwa pemerintah memahami bahwa untuk menerapkan itu perlu proses. Walaupun akhirnya kebijakan ini kan dicabut dengan munculnya Permendak nomor 72 tahun 2021. Nah, tetapi kalau kita lihat Permendak yang terakhir ini, 4 Permendak nomor 1, nomor 3, nomor 6, nomor 8 ini kan dibuat dengan kurang dari 1 bulan. Semuanya itu 4 Permendak ini. Nah, jadi bahasa positifnya itu adalah bagaimana pemerintah bereaksi cepat untuk sekedar memastikan, karena ini sudah menjadi juga arahan dari Presiden agar minyak goreng itu tersedia. Nah, tetapi jangan lupa, seperti tadi di gambar yang sudah saya jelaskan, ketika instrumen ini ditetapkan, maka sebetulnya di pelaku pasar itu kan barang sudah ada dengan agendanya masing-masing. Ada distributor yang punya tentunya bisnis plan tersendiri, rencana-rencana, bukan rencana saja, bahkan memang sudah menjadi kewajiban, harus menyuplai harus menyuplai ini, harus begitu juga agen yang lainnya, artinya ada stok di sini. Nah, ketika ada seperti itu, saya yakin juga ini akan menimbulkan kegamangan pelaku usaha. Waduh, ini sudah ada kebijakan ini akhirnya mereka mungkin karena adanya kegamangan, akhirnya yaitu tadi mencoba membacanya itu dengan melepas barang sedikit-sedikit, gitu kan. Nah, sebetulnya itu yang tidak perlu terjadi. Dan yang paling penting kan, kalau mereka sudah bertransaksi, seperti tadi kan, ada perusahaan itu yang memang hari ini misalnya barang itu dikirim, tapi sudah dipesan dari 6 bulan yang lalu. Jadi artinya bagaimana menghabiskan barang yang lama ini. Nah, di tengah-tengah seperti itu, kemarin kalau dari pernyataan Satgas Pangan ini diperkirakan kan 1 bulan. Jadi kita lihat kalau 1 bulan itu berarti pertengahan Maret lah mestinya sudah tidak ada lagi barang-barang yang lama ini, gitu kan mestinya. Tetapi kalau nanti sampai pertengahan Maret ini ternyata gejolak harga itu masih terjadi, yaitu tadi berarti memang perlu ada upaya serius dalam melihat pembatasan stok tadi. Apakah ini disengaja atau seperti apa? Nah, ini yang paling penting, kewibawan pemerintah yang harus ditegakkan di sini. Gitu.
Baik, mungkin dari Pak Guntur ada tanggapan tambahan terkait dengan tadi pertanyaan dari Ibu Iza. Silakan Bapak, sekiranya ada tambahan jawaban terkait dengan pertanyaan Ibu Iza tadi. Sebentar ya, ada ajan di sini. Apakah suaranya ya jelas? Jelas Pak. Boleh diulang tadi pertanyaannya? Pertanyaan dari Ibu Iza padanya menanyakan Pak, selaku masyarakat bawah bagaimana kemudian menyikapi terkait dengan kondisi yang ada sekarang terkait dengan kelangkaan, kemudian harga juga di atas HET, kemudian keterbatasan masyarakat bawah untuk kemudian mengakses pembelian minyak melalui e-commerce Bapak. Baik, untuk Bu Iza, barangkali walaupun mungkin saya tidak bisa sama rata semua ya, seberapa besar dampak dari kenaikan harga ini terhadap pengeluaran masyarakat, tapi begini, coba rasional gitu ya, karena menunggu begitu lama pun itu juga membuat tentunya waktu yang dibutuhkan tadi bisa dipakai untuk yang lain. Kemudian apakah memang perhitungan selisih tadi ya, selisih harga tadi sebegitu besarnya sehingga harus menunggu, harus penuh panik gitu ya, terjadi panik buying. Lalu yang kedua juga barangkali di kita itu ada namanya barang substitusi, atau kita juga boleh untuk melakukan perubahan perilaku gitu. Produk A mahal, kita bisa switch yang lain. Tapi itu kembali itu tidak sama semua, masing-masing dampak. Kemudian dari sisi pembelian, benar memang bapak ibu-ibu yang pembelian curah itulah yang paling banyak terdampak barangkali. Mungkin saja bisa melakukan collective buying, karena pada dasarnya kebijakan intervensi harga memang agak beresiko untuk pasar tradisional. Tapi barangkali kekhawatiran pemerintah itu bisa dilakukan dengan apakah collective buying agar agar pembelian bisa lakukan lebih efisien. Tapi kembali lagi, Ibu jangan takut juga, minyak goreng kita tuh penghasil CPO terbesar di dunia. Kemudian juga kita diberikan anugerah Tuhan tidak hanya minyak goreng, tidak hanya dari sawit, kita punya kelapa, kita juga punya alternatif lain, dan kita juga punya kebudayaan yang tinggi. Justru sebenarnya kebudayaan kita soal makan, panganan itu lebih banyak tidak pakai minyak goreng. Saya orang Medan, itu ada makan ikan arsik namanya, itu tidak digoreng. Kepanikan ini tentu jangan terus-menerus terjadi, dan dari sisi kebijakan saya harap lebih berpihak kepada siapa yang masyarakat yang paling tergantung atau paling terganggu dengan ini, yaitu adalah di pasar tradisional. Semoga tadi data yang disampaikan oleh Pak Yeka, di mana lebih banyak yang tidak mematuhi HET di pasar tradisional dibanding pasar modern, itu perlahan. Baik, terima kasih Pak Guntur atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Aiza. Kemudian ini ada pertanyaan Bapak khusus kepada KPPU dari via YouTube atas akun Ibu Happy. Bagaimana hasil pemeriksaan beberapa perusahaan sawit yang diduga kartel beberapa waktu yang lalu Pak? Kemudian bisa dijelaskan siapa saja dan bagaimana perkembangan tindak lanjutnya Pak untuk hal tersebut Pak? Baik, yang pertama pemeriksaan kita dilakukan bukan spesifik untuk pelanggaran kartel, ini untuk pelanggaran Undang-Undang 5 1999, bisa integrasi vertikal. Bahkan tadi Pak Yeka ini kalau dibolehkan kita boleh berkoordinasi dugaan bundling ini dari Ombudsman Jogja dan Maluku Utara ya. Mungkin juga jangan-jangan juga di berbagai ada juga gitu ya. Ada juga integrasi vertikal, jadi bukan hanya kartel yang jadi pelanggaran. Yang kedua, hasil kita sudah memanggil berbagai pelaku usaha, tapi tentunya hasilnya tidak bisa saya sampaikan di sini Bu, mohon maaf. Nanti kita akan tuntaskan apakah memang ada pelanggaran, ada dugaan pelanggaran persaingan usaha di dalamnya. Begitu Mas. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya Pak Guntur. Kemudian ada pertanyaan kembali mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Yeka ataupun Pak Guntur dari
akun atas nama Bapak Philips terkait mempertanyakan terkait dengan adanya konsekuensi HET yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pedagang eceran dengan stok lama. Namun jika tetap dilakukan penjualan, maka pengecet bisa dalam artian tidak kemudian merugikan daripada pedagang eceran yang mempunyai stok lama untuk melakukan penjualan dengan kondisi yang sekarang dengan adanya kebijakan penjualan berdasarkan HET. Mungkin bisa di filosofinya Gilang, kebijakan itu nggak boleh merugikan. Filosofinya itu nggak boleh dulu merugikan. Jadi pendekatannya seminimal mungkin mengurangi kerugian masyarakat. Kemarin juga saya pikir Satgas Pangan juga sudah cukup bijak. Jadi kalau memang itu stok lama, sebetulnya tidak perlu harus mengikuti HET. Silakan. Karena cuma problemnya karena sekarang sudah ada dua harga. Dan saya pikir juga masyarakat itu juga tentunya bijak juga. Kalau memang harga yang murah habis, ya ternyata kalau butuh, saya pikir juga tidak jadi masalah untuk membeli dengan harga barang yang relatif lebih mahal. Sebetulnya kan kalau dari sebelum HET ini sebetulnya yang dikeluhkan oleh masyarakat dan yang dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah harganya mahalnya minyak goreng, tetapi masyarakat tidak sampai istilahnya melakukan aksi ya hanya sekedar mengeluh saja, tapi barang itu ada. Nah yang jadi masalah itu sekarang mengeluh tapi barang tidak ada. Nah, ini yang jadi problem. Nah kalau waktu itu mengeluh ya karena memang harga naik, siapapun mengeluh. Minyak naik, telur naik, daging naik, BBM naik, pasti masyarakat pun mengeluh. Tetapi pertanyaannya yang jadi problem mendasar bagi masyarakat itu, udah naik harganya, barangnya yang tidak ada, ini yang jadi problem. Oleh karena itu, saya pikir tadi penanganan di setiap bisnis proses yang ada, di mana itu Satgas Pangan ataupun Kemendak masuk, termasuk juga Ombudsman bisa masuk dalam mensupport ataupun juga memberikan dukungan kepada semua pihak agar memang barang ini segera memang jangan sampai hal ini terjadi. Karena saya yakin kalau memang ini akhirnya seperti ini terus menjadi tidak kondusif. Pemerintah juga tentunya punya hak untuk mengatur. Tetapi juga pelaku usaha tidak mau juga dirugikan. Dan saya pikir ini yang belum titik ketemunya itu belum ketemu sekarang gitu kan. Nah, ini tentunya harus didalami mengapa respon pelaku usaha seperti ini. Apakah ini memang diorganize ataupun juga ada maksud-maksud tertentu. Nah, ini yang saya pikir Ombudsman belum bisa masuk ke arah sana. Tapi yang jelas dengan mengumumkan perkembangan update yang terbaru ini, saya berharap Kemendak dan Satgas Pangan bekerja dengan lebih cepat lagi dalam rangka tadi membuat semakin lancarnya arus barang minyak goreng ini sampai ke masyarakat. Baik Pak Eka, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Pak Guntur ada tambahan atau dirasa cukup Bapak terkait dengan pertanyaan tadi Pak Philips terkait dengan konsekuensi dari adanya HET? Baik, pada dasarnya harga memang harga mekanisme pasar ya. Kalau sudah pemerintah melihat pasar tidak lagi ideal dalam menentukan marketnya, harganya, pemerintah buat kebijakan yang terpenting adalah tadi kebijakan tersebut memperhitungkan ada berbagai konsekuensi di pasar. Dan tentunya tadi saya bisa maklum, saya juga mantan orang consumer good, jangankan harga yang dipaksa turun, kita berubah label aja itu anggota retail kita bisa terdampak gitu. Dulu saya di salah satu perusahaan consumer good. Itu barangkali tidak lagi Mas Gilang ya pertanyaannya? Ya Pak, terima kasih. Tidak ada, saya tutup dengan pantun juga ini. Oh boleh Pak Guntur, boleh Pak Guntur silakan, dipersilakan. Di sekolah ada bunyi lonceng, itu tanda masuk sudah tank. Saat ini kita bahas tentang minyak goreng, semoga isu ini tidak terus mentereng. Baik, terima kasih Pak Guntur. Sudah bergabung, jangan sampai bosan. Kalau saya mengundang Pak Guntur, nah nanti kita berikutnya bagaimana mensinergikan kantor perwakilannya KPPU dengan Ombudsman sehingga bisa lebih istilahnya lebih kuat lagi, terutama tadi mengawal isu-isu gejolaknya harga komoditas.
kedelai bentar lagi, gula rame lagi nih Pak Guntur. Terima kasih Pak Yeka, kemarin Pak Rido, kakak dulu saya sudah diskusi dengan Kepala Ombudsman Sumut. Dan barangkali Pak Yeka kalau nggak keberatan yang dari Jogja dan Maluku Utara boleh nanti kita... Boleh, nanti kita sharing datanya, tapi yang paling penting materi Pak Guntur tolong di-share juga nanti ya Pak ya. Siap, tadi sudah Pak. Oke, sip. Baik, terima kasih Pak Guntur dan terima kasih kawan-kawan semua, kawan-kawan media yang sudah hadir. Terima kasih juga kerjasamanya kepada semua kepala kantor perwakilan dan kawan-kawan asisten Ombudsman se-Indonesia. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga kita punya kekuatan untuk mengawal berbagai macam kebijakan yang berhubungan dan sangat dinantikan oleh masyarakat karena tadi pelayanan publik itu hal yang terpenting bagi masyarakat. Dan Ombudsman hadir untuk memastikan agar pelayanan publik menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya pikir itu dulu ya Pak Gilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah saya izin live ya. Ya, Pak Eka. Yuk, baik, Guntur. Republik Indonesia. Yang kami hormati Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Ibu Dwi Pujiastuti Handayani. Yang kami hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Bapak Dr. Insinyur Ali Jamil MP. Yang kami hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bapak Oke Nurwan. Yang kami hormati Menteri BUMN Republik Indonesia dalam hal ini diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Bapak Wari Sadono. Yang kami hormati Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero Bapak Bakir Pasaman. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Sinkronasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 Bapak Edison Siegian. Yang kami hormati Anggota Ombudsman Republik Indonesia Bapak Yeka Hendra Fatika. Yang kami hormati Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Serta yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berkesempatan hadir pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita dapat hadir dalam acara penyampaian laporan kajian sistemik pencegahan maladministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi Selasa 30 November 2021. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam kegiatan hari ini dan merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk dapat menyambut Bapak Ibu hadirin dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kami menghimbau bagi tamu undangan yang hadir secara langsung di kantor Ombudsman Republik Indonesia untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita akan mendengarkan laporan singkat hasil kajian sistemik pencegahan maladministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi yang akan disampaikan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia. Kepada Bapak Yeka Hendra Fatika, disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ali Jamil, Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Yang saya hormati Pak Oke Nurman, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Yang saya hormati Ibu Handayani, Direktur Anggaran Bidang Politik dan Keamanan dan Bidang Anggaran Bendahara Umum Negara, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Yang saya hormati Bapak Warih, Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN. Yang saya hormati Bapak Edison Siagian, Direktur Sinkronisasi Urusan Penertiban Daerah Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati Pak Ahmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, dan Bapak Nugroho Kristianto, Pak Gus Rizal, Direktur, Wakil Direktur dan Direktur dari PT Pupuk Indonesia. Yang saya banggakan kawan-kawan asisten dari keasistenan utama 3, ada Pak Habibie, ada Bu Cut Silviana Desiana Dewi, ada Pak Ilham, ada Pak Miftah, ada Mas Gilang, ada Mbak Munib, ada Mbak Lia Wahyu Hartanto. Terima kasih kawan-kawan selama hampir 10 bulan ini menemani saya. Memang agak berat Pak Oke, Pak Ali Jamil, karena biasanya bidang saya itu 1 tahun cuma 1 kajian. Ini 2 kali dan dalam waktu yang hampir relatif bersamaan. Dan kadang saya bangganya luar biasa, dan di sebenarnya ada Bu Handayani dari Kementerian Keuangan, Bu. Ini memang berbicara pupuk ini, berbicara uangnya ada di Ibu. Jadi kita concern dan akhirnya kami memutuskan untuk mengundang Ibu. Dan saya pikir semoga perbaikan tata kelola pupuk ini sebagai sumbangsih Ombudsman Republik Indonesia terhadap tata kelola lebih efektif dan lebih efisiennya, bagaimana dana APBN ini dikelola dengan sebaik mungkin. Mohon agak penuh dengan kesabaran Bapak Ibu yang harus saya hormati, karena saya di sini bukan hanya sekedar menyampaikan laporan, akan tetapi juga sekaligus memaparkan resume dari tata kelola kajian pencegahan maladministrasi terkait dengan tata kelola pupuk bersubsidi. Karena ini tata kelola, memang aspek yang kami sampaikan cukup komprehensif dari mulai hulu dan hilir. Terima kasih juga kepada kawan-kawan media, kawan-kawan kepala kantor perwakilan yang hadir melalui Zoom meeting. Ada Pak Sekjen juga yang hadir di Zoom meeting. Terima kasih juga ada Kabiro Humas yang sudah hadir ya di forum ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan, sekali lagi kawan-kawan media, semoga bisa mengikuti kali ini dan mudah-mudahan uraian saya yang agak panjang ini bisa dipahami demi tersosialisasinya materi terkait dengan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Berdasarkan ASEAN Development Outlook 2021, sepertiga pekerja di Asia pada sektor pertanian dan diperkirakan bahwa 4 dari 5 orang dengan kategori ekonomi rendah tinggal di pedesaan. Adapun populasi penduduk perdesaan mengalami penurunan dari 80% pada tahun 1970 menjadi 52% pada tahun 2020. Dan diperkirakan akan mencapai 40% sebelum tahun 2050. Jadi ini ramalan dari ASEAN Development Outlook. Katanya 40% penduduk itu penduduk perdesaan itu tinggal 40%. Ini menjadi pertanyaan, siapa nanti yang akan menyediakan pangan kita? Akankah orang kota nanti yang menjadi penyedia pangan? Kebalik jadinya. Berdasarkan data Bank Dunia, proporsi penduduk yang bekerja sebagai petani hanya tersisa 28,5% pada tahun 2019. Lantas, membandingkan data sensus pertanian 2013 dengan data survei pertanian antar sensus 2018 oleh BPS,
maka selama 5 tahun tersebut Indonesia kehilangan petani rata-rata sebanyak 200.000 orang per tahun. Bukan meninggal, Bu. Ya, Bapak-bapak, kehilangan itu alih profesi. Menurutnya populasi petani tersebut berkaitan erat dengan berbagai permasalahan dalam sektor pertanian dan kurangnya perlindungan bagi petani. Saat ini program pupuk bersubsidi diletakkan sebagai instrumen dalam peningkatan produksi komoditas pertanian. Program pupuk bersubsidi mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1969. Kebijakan ini tumbuh dan berkembang dimulai dari tahapan percobaan hingga penerapan secara masif. Dalam agenda reformasi, kebijakan pupuk bersubsidi menjadi sorotan IMF dan akhirnya sempat dihentikan selama 4 tahun dari periode 1998 sampai 2002. Akan tetapi tahun 2003 program ini dilanjutkan kembali dan terus mengalami perbaikan dalam mekanisme pendataan, penyaluran dan penebusannya melalui introduksi IRDKK, Kartu Tani, Simlutan, dan aplikasi Tipubers. Dalam 6 tahun terakhir ini tidak kurang dari 24 triliun per tahun APBN digelontorkan untuk membiayai program pupuk bersubsidi. Namun demikian, kebijakan yang berumur 52 tahun ini ternyata dinilai masih belum memberikan hasil yang setimpal. Kami masih ingat pada tanggal 12 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia menyampaikan kekesalannya terhadap program pupuk bersubsidi. Intinya, Presiden merasa program pupuk bersubsidi dinilai tidak memberikan hasil dan perlu dievaluasi. Dari sejak 2015, tidak kurang dari 24 triliun APBN digelontorkan untuk pupuk bersubsidi ini. Dan inilah yang menjadi motivasi awal Ombudsman untuk melakukan kajian sistemik tata kelola pupuk bersubsidi. Pada bulan April 2021, Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan telaah awal terhadap masalah tata kelola pupuk bersubsidi. Berdasarkan hasil telah deteksi awal dan penelusuran informasi yang dilakukan, terdapat 5 tipologi masalah dan hambatan dalam tata kelola program pupuk bersubsidi, yaitu pertama, sasaran petani atau kelompok tani penerima pupuk bersubsidi. Yang kedua, terkait dengan akurasi data penerima pupuk bersubsidi. Yang ketiga, terkait mekanisme distribusi. Yang keempat, terkait efektivitas penyaluran. Dan kelima, mekanisme pengawasan distribusi dan penyaluran pupuk bersubsidi. Kelima permasalahan tata kelola pupuk bersubsidi tersebut berpotensi memunculkan temuan maladministrasi. Dan oleh karenanya, perlu kita cegah. Pada Mei-Juni 2021, Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan serangkaian pemeriksaan lapangan dengan meminta keterangan secara langsung kepada pihak produsen pupuk, pemerintah daerah, distributor, dan pengecer, serta para penyuluh pertanian dan kelompok tani yang tersebar di beberapa daerah. Pada Agustus sampai Oktober 2021, Ombudsman Republik Indonesia melakukan serangkaian permintaan keterangan terhadap kementerian dan instansi terkait melalui kegiatan permintaan keterangan diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, PT Pupuk Indonesia, Bank Himbara, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, Distributor Pupuk Indonesia, pengecer resmi, penyuluh dan petani, serta permintaan keterangan kepada para ahli yang membidangi permasalahan pertanian dan melakukan diskusi publik terbuka yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia mengapresiasi atas kerjasama yang sangat baik terutama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan PT Pupuk Indonesia beserta jajarannya selama proses kajian ini dilakukan. Berdasarkan serangkaian kegiatan yang dilakukan, Ombudsman RI mencatat 5 potensi maladministrasi sebagai berikut ini. Pertama, penentuan kriteria dan syarat petani penerima pupuk bersubsidi saat ini tidak diturunkan dari rujukan undang-undang yang mengatur secara langsung pupuk bersubsidi, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, serta Undang-Undang Nomor 2009 tentang tentang Pelayanan Publik. Yang kedua, pendataan petani penerima pupuk bersubsidi dilakukan setiap tahun dengan proses yang lama dan berujung dan ketidakakuratan pendataan. Hal ini berdampak pada buruknya perencanaan dan kisruhnya penyaluran pupuk bersubsidi. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi serta permasalahan transparansi proses penunjukan distributor dan pengecer resmi. Yang keempat, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang belum selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dengan prinsip 6 tepat.
Yang kelima, belum efektifnya mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi sehingga belum tertanganinya secara efektif berbagai penyelewengan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mendiagnosa perbaikan dan tata kelola ini, Ombudsman Republik Indonesia berlandaskan pada asas-asas pelayanan publik yang diimplementasikan sebagai berikut. Pertama, dari sudut pelayanan publik, petani itu konsumen dan konsumen itu adalah raja. Sebagai raja, petani itu harus dimuliakan, dilayani dengan baik, dan dipermudah. Segala perkara yang membuat rumit petani harus dihilangkan. Sepakat Pak Oke? Pak Ali Jamil sepakat ya? Oke, baik. Yang kedua, dari sisi pelayanan publik, subsidi itu seharusnya mudah diawasi. Kata kuncinya adalah penggunaan dan optimalisasi teknologi informasi. Penerapan kartu tani tipe BERS merupakan random act of digital yang akan menghambat proses digital transformation. Sehingga diperlukan utilisasi teknologi dengan keharusan proses integrasi data yang serba mudah. Sehingga ke depannya kartu tani harus didorong menjadi kartu tani digital. Ke depannya Pak Ali Jamil, karena kartu tani ini dikatakan sebagai random act of digital katanya. Jadi transformasinya berlangsung tetapi tidak bisa optimal. Selalu ada masalah dan inilah yang kita rasakan. Catatan kita itu 8, berapa persen gitu nanti disebutkan datanya para petani yang menggunakan kartu tani. Poin ketiga, dari sudut pelayanan publik, subsidi itu harus mudah dipertanggungjawabkan. Sehingga harus mendorong partisipasi publik untuk bersama-sama mengawasi dalam proses penyalurannya. Musyawarah desa sebagai instrumen dalam menetapkan RDKK dan perlunya lembaga khusus pengawas pupuk bersubsidi merupakan hal baru yang akan disarankan dalam perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini. Jadi Bapak Ibu, kami berpikir bagaimana merumuskan itu ke dalam 3 hal tadi. Nah, lantas bagaimana upaya perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini? Setelah mempelajari berbagai regulasi, ada 31 regulasi yang kami bedah dari mulai tingkat undang-undang sampai permentan, fakta dan berbagai keterangan dari berbagai pihak, maka Ombudsman Republik Indonesia menilai terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian dalam perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi di kemudian hari. Yang pertama yaitu perbaikan dalam kriteria petani penerima pupuk bersubsidi. Isu yang perlu dijawab dalam perbaikan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi ini adalah apakah pupuk bersubsidi ini sebagai instrumen peningkatan produksi? Karena Pak Presiden merasakannya begitu, sudah diberikan subsidi, mana returnnya, kata Pak Presiden. Jadi apakah pupuk bersubsidi sebagai instrumen dalam peningkatan produksi? Pelaksanaan program pupuk bersubsidi saat ini belum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan produksi pertanian. Karena tidak semua petani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhannya. Ombudsman Republik Indonesia menilai kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian 49/2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2021 menyebabkan pemberian pupuk bersubsidi belum memberikan hasil yang setimpal dengan anggaran pupuk bersubsidi yang terbatas, jumlah komoditas yang sangat banyak, pembatasan lahan kurang dari 2 hektar, serta penggunaan jenis pupuk bersubsidi yang lebih beragam, ada padat, cair, organik, dan anorganik, mengakibatkan alokasi pupuk bersubsidi terhadap kebutuhannya rata-rata mencapai 38%. Jadi Bapak Ibu, resultante dari 69 komoditas, terus juga lahan 2 hektar, pupuk bersubsidinya yang banyak, ternyata rata-rata petani itu hanya mendapatkan 38% dari kebutuhannya. Setelah pemberian pupuk bersubsidi, nah ini masalahnya, tidak ada jaminan bagi petani dapat memenuhi kebutuhan pupuknya melalui pembelian pupuk non-subsidi. Jadi begitu 38% diberikan dari bersubsidi, maka logikanya mestinya sisanya itu petani harus membeli. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Tidak ada jaminan. Kondisi ini berdampak terhadap tidak terlihatnya dampak pemberian pupuk bersubsidi terhadap peningkatan produksi komoditas pertanian. Jadi dengan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi saat ini, pemberian pupuk bersubsidi selama ini bukan merupakan instrumen peningkatan produksi pertanian. Padahal, mengingat minimnya anggaran dan alokasi pupuk bersubsidi yang terbatas,
Seharusnya Permentan dapat mengatur lebih detail dan ketat mengenai kriteria dan syarat petani penerima pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dengan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi yang tepat, penentuan sasaran penerima pupuk bersubsidi yang tepat, penentuan jenis pupuk bersubsidi yang tepat dan fokus pada komoditas tertentu, serta diiringi dengan pengawasan yang tepat, maka pupuk bersubsidi selain merupakan instrumen perlindungan petani dan menjaga keberlanjutan sistem budidaya pertanian, juga dapat dijadikan sebagai instrumen dalam peningkatan produksi. Atas dasar pertimbangan keterbatasan anggaran dan dalam rangka menempatkan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai instrumen dalam perlindungan petani, menjaga keberlanjutan sistem budidaya serta sebagai instrumen dalam peningkatan produksi pertanian, maka Ombudsman Republik Indonesia memberikan opsi kepada Kementerian Pertanian dalam perbaikan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi dengan opsi sebagai berikut ini. Jadi ini opsi ini ditujukan kepada Kementerian Pertanian, Pak Ali Jamil. Pertama, pupuk bersubsidi alokasinya diberikan 100%, jadi sesuai dengan kebutuhan, kepada petani tanaman pangan dan hortikultura, sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,1 hektar. Perlu diketahui, petani pangan dan petani hortikultura yang jumlahnya 0,1 hektar itu mencapai 60% dari seluruh rumah tani dan jagung. Ini opsi kedua, yang kurang dari 0,5 hektar itu diberikan 100%. Berapa jumlahnya khusus untuk komoditi tanaman pangan ini, padi dan jagung itu, yang kurang dari 0,5 hektar, berarti 0,5 hektar plus 0,1 hektar, itu jumlahnya 80%. 80% petani pangan kita yang jagung dan padi ini, itu punya lahan di bawah 0,5 hektar. Nah, kalau kemarin masih komoditasnya 69 komoditas, sekarang diatur menjadi atau direkomendasikan menjadi 2 komoditas, yaitu fokus pada jagung dan padi saja, maka ada harapan bahwa itu bisa terpenuhi. Kedua ini tentunya memerlukan simulasi, dan simulasi ini nanti akan dihitung oleh Kementerian Pertanian. Apakah ini bisa 100% atau tidak? Gitu. Yang ketiga, pupuk bersubsidi alokasinya diberikan kepada petani dengan luas garapan di bawah 1 hektar. Dengan komoditi strategis, jadi komoditasnya strategis, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan sudah mempunyai aturan terkait komoditas strategis, maka pupuk bersubsidi ini diberikan kepada petani yang kurang dari 1 hektar. Akan tetapi kami di sini memagari rasio realisasi alokasi atau rasio alokasi dengan kebutuhannya minimal 60%. Jadi kalau sekarang 38% dengan lahan di bawah 2 hektar dengan 69 komoditas, maka kami menawarkan di bawah 1 hektar tetapi komoditasnya strategis dan rasionya 60% minimal. Jadi alokasi itu 60%. Harapan kami dengan 60% ini ada peningkatan produktivitas yang lebih terukur daripada yang sebelumnya. Haus juga ini ya. Baik, yang kedua, perbaikan dalam akurasi pendataan petani penerima pupuk bersubsidi. Isu yang perlu dijawab dalam perbaikan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi ini adalah apakah pendataan petani penerima pupuk bersubsidi sudah tepat? Pendataan petani penerima pupuk bersubsidi saat ini dilakukan setiap tahun dengan proses yang lama dan rumit dan berujung dengan tidak akuratnya data penerima pupuk bersubsidi dengan indikasi. Jadi Bu Handayani kalau tidak salah ada 74 miliar per tahun dialokasikan untuk melakukan pendataan petani pupuk bersubsidi ini. Dan ternyata berujungnya ada beberapa fenomena. Yang pertama, tidak semua petani tergabung sebagai anggota kelompok tani. Kedua, tidak semua anggota kelompok tani terdaftar dalam IRDKK. Ketiga, tidak semua petani terdaftar dalam IRDKK mendapatkan pupuk bersubsidi. Keempat, tidak semua NIK petani teraktivasi oleh Dukcapil. Hal ini mengakibatkan petani tidak dapat menebus pupuk bersubsidi karena dianggap tidak dapat menunjukkan identitas diri. Kelima, petani dengan luas lahan di atas 2 hektar ditemukan masih terdaftar dalam IRDKK. Keenam, rekomendasi pemupukan dinilai belum akurat. Ketujuh, terbatasnya pelibatan aparatur pemerintah desa dalam penentuan petani penerima pupuk bersubsidi.
Sehingga dalam rangka perbaikan pendataan petani penerima pupuk bersubsidi dan akurasi data IRDKK, Ombudsman RI memberikan saran kepada Kementerian Pertanian sebagai berikut. Pertama, pendataan penerima pupuk subsidi dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan evaluasi setiap tahun. Jadi Bu Handayani nanti itu kami menyarankan pendataan itu tidak setiap tahun sekali, tapi 5 tahun sekali dievaluasi setiap tahunnya. Kalau misalnya kelompok tani itu, sepengetahuan saya itu selama 10 tahun terakhir ya pasti ketua kelompok tani nggak ganti-ganti. Jadi kalaupun ada perubahan segala macam mestinya tidak signifikan. Yang kedua, menata ulang mekanisme penyusunan RDKK dengan mengoptimalkan pelibatan aparatur desa dalam pendataan, verifikasi dan validasi RDKK pupuk bersubsidi, serta pelaksanaan musyawarah desa dalam memutuskan RDKK. Dari Pak Kemendagri, perwakilan Pak Edison, kami melihat Pak Kepala Desa ini, aparatur desa ini jarang dilibatkan ataupun tidak optimal dilibatkannya. Oleh karena itu, kami berharap ke depannya melalui mekanisme musyawarah desa, penetapan RDKK itu bisa dilaksanakan secara lebih adil dan lebih transparan. Yang ketiga, penyederhanaan data simultan berbasis kelompok tani IRDKK Poktan, sedangkan data anggota kelompok tani yang tercantum dalam RDKK pupuk bersubsidi dijadikan sebagai lampiran data simultan. Nah, jadi di sini kami menyarankan bahwa data simultan itu nanti basisnya IRDKK kelompok tani. Ini akan lebih memudahkan karena nanti di dalam bagian penyaluran saya akan memaparkan bahwa sebetulnya hampir lebih dari 60% yang nebus pupuk bersubsidi itu bukan individu, tetapi dilakukan secara kolektif. Yang keempat, melakukan pendataan kebutuhan lahan atas pupuk setiap petani dengan menggunakan perangkat uji tanah terstandarisasi sesuai dengan karakteristik lahan. Yang ketiga, terkait dengan peningkatan akses dan transparansi penunjukan distributor dan pengecer pupuk bersubsidi. Isi yang perlu dijawab dalam peningkatan akses dan transparansi ini adalah apakah jaringan pengecer atau kios tani itu menjangkau ke semua desa. Distribusi pupuk bersubsidi merupakan serangkaian kegiatan yang pelaksananya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 Pelayanan Publik. Ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepastian hukum, partisipatif, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Merujuk penjelasan Pasal 41 Undang-Undang 41 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kemudahan prosedur dalam memperoleh subsidi pertanian merupakan bagian insentif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, akses petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sangat terbatas karena merujuk pada Pasal 4 Permendak bahwa distributor Permendak nomor 15 2013 bahwa distributor memiliki jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 pengecer di setiap kecamatan di wilayah tanggung jawabnya. Selain itu, terdapat beberapa temuan dalam mekanisme dan penunjukan distributor pupuk bersubsidi sebagai suatu kesatuan kegiatan distribusi pupuk bersubsidi, diantaranya adalah pertama, tidak semua distributor memenuhi rekomendasi dari Dinas Perdagangan. Kedua, belum transparannya penunjukan distributor dan pengecer pupuk bersubsidi. Ketiga, keberadaan pengecer pupuk bersubsidi masih terbatas. Dalam rangka perbaikan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dan terwujudnya peningkatan akses pupuk bersubsidi serta transparansi penunjukan distributor dan pengecer pupuk bersubsidi, maka Ombudsman Republik Indonesia memberikan saran perbaikan kepada Menteri Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia sebagai berikut. Pertama, memperluas kewajiban distributor untuk memiliki pengecer di setiap desa, melalui kerjasama dengan BUMDes dan atau koperasi dengan tetap memperhatikan skala bisnis pengecer pupuk bersubsidi. Yang kedua, mempublikasikan informasi prosedur, mekanisme dan persyaratan rekrutmen distributor dan pengecer baru di kanal media PIHC yang dapat diakses oleh publik. Ketiga, penyempurnaan skema penunjukan pengecer khususnya pada persyaratan yang berkaitan dengan penguasaan sarana pendukung dan pemilikan modal guna memastikan pengecer mempunyai kekuatan finansial dan sarana pendukung yang memadai guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi kepada poktan dan petani. Keempat, memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik. Baik, Bapak Ibu, berikutnya tinggal sedikit lagi, tapi perkenankan saya minum dulu.
Keempat, terkait dengan, nah ini yang paling seru-serunya karena ini yang pada intinya banyak disuarakan oleh para petani, dan di Zoom ini juga nampaknya sudah banyak petani yang tergabung. Yang keempat, terkait dengan peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi. Isu yang perlu dijawab dalam hal ini adalah apakah penyaluran pupuk bersubsidi selama ini sudah efektif. Penyaluran pupuk bersubsidi menjadi hal yang perlu diperhatikan, mengingat pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sekaligus sebagai barang publik, sehingga dalam penyalurannya harus selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa temuan yang mencerminkan ketidakefektifan penyaluran pupuk bersubsidi adalah: pertama, petani yang terdapat dalam IRDKK tidak mengetahui jatah alokasi pupuk bersubsidi yang diterimanya. Kedua, tidak efektifnya penggunaan kartu tani. Hanya 8,79% petani yang menggunakan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Dan bagi petani yang tidak punya kartu tani, diterapkan sejumlah prosedur yang dinilai rumit bagi petani. Ketiga, meskipun sudah diatur mekanisme penebusan pupuk bersubsidi oleh individu petani, namun faktanya sebagian besar pupuk bersubsidi ditebus secara kolektif. Keempat, masih adanya praktek penjualan pupuk bersubsidi di atas HET dan praktek bundling dengan pupuk non-subsidi. Jadi kalau dengan sesama subsidi tidak ada masalah, tapi yang jadi masalah itu dengan non-subsidi. Kelima, tidak terdapat ketersediaan stok minimum pupuk bersubsidi di gudang distributor dan kios pengecer karena rumitnya dokumen pelaporan yang perlu dipenuhi oleh pengecer setiap bulan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan saran kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan PT Pupuk Indonesia dengan melakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, membangun sistem informasi tentang ketersediaan stok di setiap gudang distributor dan pengecer yang dapat diakses oleh publik. Yang kedua, menempatkan PT Pupuk Indonesia sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelepasan pupuk bersubsidi ke petani di tingkat pengecer. Oleh karena itu, administrasi pupuk bersubsidi perlu disederhanakan. Diperlukan integrasi data antara PHC, Himbara, dan Kementerian Pertanian, yaitu terutama data alokasi penerima pupuk bersubsidi. Pengambilan pupuk bersubsidi dari pengecer dapat dilakukan oleh individu atau kelompok tani. Yang ketiga. Yang keempat, penggunaan kartu tani tidak boleh dipaksakan. Prioritas penggunaan kartu tani hanya pada wilayah yang telah siap. Apa itu wilayah telah siap? Yaitu wilayah dengan kriteria: pertama, kesadaran digital petani pada wilayah tersebut tinggi, jaringan internet pada wilayah tersebut memadai, kartu taninya handal, ketersediaan perangkat penunjang edisi yang berfungsi dengan baik, serta sistem yang mempermudah mengatasi kerusakan kartu tani dan mesin edisi. Yang kelima, meningkatkan utilisasi teknologi digital yang telah ada dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Penggunaan teknologi digital dalam penyaluran pupuk bersubsidi saat ini memerlukan perbaikan, terutama dalam hal perbaikan integrasi data kependudukan dengan data petani dan integrasi data perbankan dengan single identity number atau IKTP. Dengan perbaikan ini, kartu tani menjadi kartu tani digital dan dalam penebusannya, petani cukup menggunakan IKTP. Sebagai bukti sah penerimaan pupuk bersubsidi, kartu tani digital merupakan data elektronik penerima pupuk bersubsidi yang berisikan data NIK, kuota pupuk bersubsidi, dan nomor rekening bank. Peningkatan fungsi pengawasan pupuk bersubsidi. Isu yang perlu dijawab dalam peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi adalah: apakah penyelenggaraan pupuk bersubsidi ini diawasi? Apakah efektif pengawasannya? Saat ini, pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh KP3, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, tanpa adanya mekanisme penanganan aduan yang jelas, serta tidak adanya kewenangan dalam penindakan. Hal ini terindikasi dari: pertama, belum terdapat konsistensi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi seperti perembasan antar wilayah, maka PHT, penjualan dengan sistem bundling, dan penyaluran tidak tepat sasaran. Kedua, lemahnya sinergi antar stakeholder yang tercakup dalam KP3. Hal ini ditunjukkan dengan tidak berjalannya koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga masing-masing unsur KP3 melakukan fungsi pengawasan secara terpisah. Ketiga, tidak semua kabupaten kota mempunyai dokumen pelaporan hasil pengawasan berkala dari KP3. Keempat, pengolahan pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk pengawasan belum berjalan efektif. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pupuk bersubsidi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan saran kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk: satu, mendorong dibentuknya tim pengawas pupuk bersubsidi secara khusus
Jadi Pak Ali Jamil, Pak Oke, pupuk bersubsidi itu dikeluarkan dari KP3 karena KP3 tupoksinya tidak bisa memberikan penindakan dan anggotanya sangat gemuk sekali. Jadi perlu ada tim pengawas pupuk bersubsidi yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik untuk membentuk dan atau mengoptimalkan pengelolaan pengaduan dengan merujuk ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik terkait pupuk ini untuk dapat memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Demikian Bapak Ibu rangkuman dari hasil perbaikan atau kajian terkait perbaikan tata kelola bersubsidi ini. Dengan diserahkannya laporan ini oleh Ombudsman Republik Indonesia, maka selalu peraturan menteri terkait dan seluruh petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan pedoman terkait untuk dievaluasi dan disesuaikan. Ombudsman RI akan melakukan monitoring dan pendampingan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan saran perbaikan. Demikian uraian yang saya beri judul Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Semoga ini bisa menjawab keprihatinan Presiden dan semoga pupuk bersubsidi tata kelolanya menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak YK atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama video laporan kajian sistemik tata kelola pupuk bersubsidi. Tahun kita subsidi pupuk 33 triliun tiap tahun. Returnnya apa? Apakah produksi melompat naik? Angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi. Ini ada yang salah. 175 sarang ongkos ojek, dah mau. Ngasa sana itu doang misalnya pupuk. Bapak-bapak kenapa tidak bikin kelompok tani? Ini belum tani lah. Yang nggak dimasukin ke diajak. Padahal saya kan kerjaannya sawah. Tapi kalau yang nggak tani di sini dimasukin, aneh kan Pak? Mengenai pupuk bersubsidi malah saya kaget karena saya tidak tahu sama sekali. Jadi kan memang selama ini pertanian itu kita